Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tadi sudah diputar ya Bapak Ibu semua video dan juga lagu dari Mr. Josh. Itu membuat saya flashback ya 5 tahun yang lalu bahwa saya bukanlah apa-apa tanpa adanya PPQ. Ya, saya itu dulu hanya seorang mahasiswa yang jatuh sakit gitu kan. Terus juga harus punya uang buat bayar kuliah, buat kebutuhan sehari-hari. Tapi karena qadarullah diberikan Allah sakit ya, jadi saya harus resign. Dan ketika diputar itu jadi seperti flashback ya. Ternyata Masya Allah banyak sekali perubahan yang didapatkan setelah gabung PPQ. Insya Allah ya, saya sudah mengalami banyak sekali perubahan positif, perubahan income ya, perubahan ibadah. Berikutnya adalah Bapak Ibu semua di sini. Ya, saya ucapkan semangat pagi para peserta kuliah sebulan jadi pengusaha ya. Masya Allah semua adalah orang-orang calon sukses ya. Sebelum kita mulai boleh dulu di chat ya, diketik di kolom chat siapa ya yang di sini ingin segera mulai bisnis, bukan sekedar wacana ya, yang ingin segera menghasilkan dengan cara kerja cerdas, bukan kerja keras. Ya, saya dari Bu Karina, ada Bu Deana, Pak Roni, Bu Asri, Bu Susanti, ya, Bu Wina, ada Bu Anggun, Bu Umi, Pak Sultan, Masya Allah, ya, keren-keren semuanya. Bapak Ibu, kenapa ya banyak sekali orang yang kerja keras, tapi ternyata hasilnya gitu-gitu aja. Ternyata Bapak Ibu, kerja keras tanpa ilmu, capeknya itu maksimal, tapi hasilnya minimal. Maka itulah pentingnya kita hadir ya, menyimak di sesi keempat ilmu pengusaha pagi hari ini. Bapak Ibu semua sudah menyiapkan alat tulisnya? Kalau sudah boleh diangkat bukunya dan juga diangkat pulpennya ya. Diangkat buku dan pulpennya, Masya Allah ya. Yang belum segera dipersiapkan bukunya, ya, dipersiapkan alat tulisnya, ya. Wajib mencatat materi pagi hari ini. Karena apa? Ilmunya penting banget, ya, daging. Jangan lupa dinyalakan juga kameranya yang masih off cam. Karena ini adalah adab dalam menuntut ilmu, Bapak Ibu semua. Kemarin ya, kita belajar di sesi ketiga multivitamin pengusaha dengan Mr. Josh. Kita sudah belajar the big three story. Kalau mau besar ya, jangan tinggal di pot. Kita hijrah, pindah polanya. Jangan hanya pindah tempatnya. Dulu mungkin kita masih merasa malas. Sekarang kita mulai disiplin. Dulu kita masih suka nongkrong-nongkrong, coba sekarang kita networking, ya. Dulu kita konsumtif, Bapak Ibu. Coba sekarang kita lebih produktif. Lalu yang ketiga ada the rich circle, yaitu kita mulai pertemanan yang baru kalau kita mau naik level. Coba dicek ya, apakah kita sudah menemukan teman-teman yang satu circle yang sama untuk menuju kesuksesan. Coba dicek ya. Nah, yang terakhir, the golden mentor. Kalau circle itu menentukan rata-rata pendapatan penghasilan kita, ya, mentor ini akan menentukan kecepatan kita dalam sukses berbisnis. Kak Riz, bisa nggak kita sukses sendiri? Bisa Bapak Ibu, tapi lama. Nah, dengan adanya mentor, kita akan lebih cepat, kita akan lebih terarah, dan kita tentunya lebih selamat dari kesalahan yang mungkin akan mahal. Tapi ya ada syaratnya. Apa itu?
ya. Pastikan adab dulu baru ilmu. Siap ya? Nah, materi pagi hari ini dari Mr. Jos itu sangat penting. Ibaratnya bekal dalam sebuah perjalanan. Karena apa? Karena sukses di dunia kita butuh yang namanya ilmu. Sukses di akhirat juga butuh ilmu. Dan sukses bisnis di dunia yang bernilai akhirat butuh apa Bapak Ibu semua? Butuh Ilmu. Ilmu. Ilmu yang penting. Maka dari itu, pagi hari ini akan dijabarkan ilmu-ilmu dasar, ya, ilmu dasar bisnis, bagaimana fokus pertama kita menghasilkan, ya, dan dapat cuannya. Apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita cari, plus ada teknik simpel dan sederhana, ya, teknik jualan agar langsung menghasilkan dengan formula 3M, teknik closing. Masya Allah. Pagi ini Bapak Ibu semua, kita akan mendapatkan materi ilmu pengusaha masih dari luar negeri, ya, masih dari Eropa. Jadi materi ilmu pengusaha ini nilainya mahal. Ya, karena apa? Karena Zoom-nya skala internasional, Masya Allah. Maka dari itu ya, persiapkan baik-baik, kita sungguh-sungguh menjemput ilmunya. Siap menjemput ilmunya semuanya? Mana jempolnya? Coba diangkat jempolnya yang sungguh-sungguh. Masya Allah ya. Sudah siap menyimak semuanya. Burung elang terbang perkasa, melihat mangsa dari angkasa. Kalau kita ingin naik kelas usaha, ayo belajar serius ilmu pengusaha. Mari kita sambut mentor sekaligus pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, Mr. Jos. Kepada Mr. Jos, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Rismala ya. Jadi Bapak Ibu semua, selamat datang di kuliah sebulan jadi pengusaha di sesi keempat ya. Yang ikut saya doain income-nya naik 4 kali lipat minimal, bahkan lebih ya. Kak Rismala ini orang yang selalu praktek ilmu yang saya ajarkan. Saat saya bilang the big tree story ya, cerita pot yang besar, cerita pohon yang besar yang pindah dari pot kemudian ke hutan raya belantara, beliau praktek. Mungkin nggak bisa seterusnya, tapi beliau praktek sungguh-sungguh. Beliau datang ke Kalimantan, itu bisa sampai seminggu tuh. Beliau datang ke Batam, sampai ke Riau, waktu itu sama saya juga, sama beberapa mitra juga. Ya, itu kita bikin seminar bisnis, kita belusukan, ya, kita jualan di situ, ya. Itu benar-benar melakukan. Saya tahu, nggak mudah, nggak murah, dan pasti lelah. Tapi Kak Rismala melakukan itu. Sampai ke Sulawesi juga, saya saksinya. Makanya ilmu ini sederhana Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan luar biasa, seperti Kak Rismala, harusnya bisa keliling Indonesia, bahkan juga keliling dunia. Beliau sudah sampai ke Turki, sampai ke Korea dan sebagainya. Ya. Terus yang kedua, ilmu yang kemarin, ya, the rich circle. Ya, kalau temannya susah, 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 kitanya ikut susah. Coba punya satu teman miliarder aja. Ya, kalau punya satu yang entrepreneur sukses saja. Kalau satu pengusaha yang kaya aja masukkan tuh, yang income-nya boleh jadi 10 kali lipat, bahkan lebih dari kita. Itu akan membuat beda Bapak Ibu. Saya seringkali juga kadang menegur Rismala, kasih arahan ke Rismala, benerin ke Rismala, dan akhirnya apa? Ya, jualannya luar biasa. Ya, jadi the great circle ini cari satu aja. Ya, Mister, aku dapatnya bukan satu atau lebih banyak. Wah, lebih bagus lagi tuh. Di PPG telecehan, di PPG banyakan, ya. Dan ilmu yang ketiga yaitu the golden mentor. Ya, saya adalah mentor Kak Rismala dan banyak tim misterius di sini juga saya mentornya. Kalau misterius sendiri punya mentor nggak? Ya punya, kan kemarin udah saya tampilkan, ya. Mas Ibu Santosa, mentor saya. Beliau ya seorang trainer internasional. Karena kepakarannya diundang sampai ke Eropa, Amerika, Australia, di berbagai negara. Ya, karena kepakarannya. Ya, juga motivator 5 benua. Itu yang mengantarkan saya akhirnya juga sampai ke 4 benua. Doain satu lagi di Australia, genap 5 benua.
Beliau adalah penulis mega bestseller buku 7 Keajaiban Rezeki yang terjual 1 juta eksemplar. Akhirnya saya juga jadi penulis buku, ya judulnya Pengusaha Tangguh, diterbitkan oleh Gramedia. Dalam 3 bulan laku langsung 3.000 lebih. Ya, jadi semuanya itu dipraktekin Bapak Ibu, bukan didengerin. Oh iya, oh iya, oh iya, nggak jadi apa-apa. Knowledge is power, but knowledge with implementing is powerful. Ya, nah alhamdulillah Bapak Ibu, ya Allah izinkan Bapak Ibu ikut sampai ke sesi keempat ini, artinya Bapak Ibu melewati 50% perjalanan. Sabar, tahan, sabar, tahan, sabar, tahan, dar. Rezekinya besar, ya, dan income naik signifikan. Berikut video Al-Fatih sebagai pembuka sesi keempat, ilmu pengusaha. Silakan tampilkan, Mas Rahman. Terinspirasi dari semangat Sultan Al-Fatih membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul, Islam simbol Islam, menjadi pusat kekuatan dunia, sampai bisa terus merambah Eropa Tenggara, Eropa Timur, sampai hampir menembus kota Roma. Padahal ribuan tahun tembok ini berdiri kokoh, tak ada yang mampu menembus dan melangkahi. Namun dengan kekuatan keyakinan, persiapan, dan dukungan ulama, akhirnya pasukan Al-Fatih menjadi sebaik-baik pasukan dan pemimpinnya sebaik-baik panglima. Begitu juga untuk menjadi pengusaha, tidak cukup sekedar niat dan keberanian saja. Perlu ilmu, perlu berguru, perlu belajar agar bisnis makin cepat besar. PPQ, Pengusaha Pecinta Quran, menghadirkan kuliah sebulan jadi pengusaha dengan materi komprehensif dan terkurikulum, sehingga memudahkan mengubah mindset menjadi pengusaha sukses yang siap berproses, siap berprogres. Dengan diampu Mr. Jos, penulis buku bestseller Pengusaha Tangguh, mentor bisnis nasional, apalagi dikawal dengan ulama terkemuka, Dr. Amir Faisal Fat, juri Hafiz Indonesia, dan Habib Nabil Al-Musawa, pendakwah nasional, siap membersamai Anda menjadi pengusaha yang makin kaya, makin takwa. Ikuti 8 sesi Zoom, semua secara gratis di kuliah sebulan jadi pengusaha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini hari terakhir saya di Madrid, Spanyol, ya. Insya Allah nanti pagi jam 10 akan dijemput, ya, ke bandara untuk bertolak langsung nanti ke Dubai, habis itu langsung ke Indonesia. Total penerbangan bisa sampai 14 jam, ya. Minta doanya selamat sampai di Jakarta. 3 hari di Jakarta, di rumah, ketemu anak dan sebagainya. Habis itu bertolak lagi umroh Ramadan, ya, yang pahalanya setara haji. Saya doain teman-teman di sini semua, Allah lapangkan rezekinya, bisa umroh. Bahkan umroh Ramadan yang setara haji. Di-unmute dulu bilang, amin. Amin. Yang undang. Kalau kita bilang amin, Allah mampukan. Kan Allah Maha Kaya, ya kan? Kayak saya nih, punya adik lagi pesantren ya di satu kota. Saya undang, ya saya bayarin tuh ya pulang pergi transportnya. Kita juga sama. Kalau kita bilang amin, kita niat, ya Allah itu Maha Kaya. Allah akan mampukan kita untuk pergi ke sana, bahkan bolak-balik. Amin ya. Nah, insya Allah nanti di sesi kelima, sesi keenam, ya, Bapak Ibu langsung belajar, ya, dengan saya di Tanah Suci Mekah dan Madinah, ya. Insya Allah nanti berangkat itu hari Kamis, ya. Jadi nanti Sabtu Minggunya, insya Allah nanti saya langsung isi di Madinah. Ada juga Mas Riki Harun. Nah, yang ini, ya, yang ini, Mas Riki Harun nanti jadi bintang tamunya. Dan alhamdulillah saya juga udah dapat jadwal dari Pak Ipo Santosa, mentor saya, ya, untuk ngisi di sesi SJP ini. Saya sangat-sangat terima kasih, ya, Allah mudahkan semuanya. Boleh jadi juga berkat keikhlasan Bapak Ibu mendoakan kami semua di SJP, ya, di tim Mr. Jos, ya, untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan insya Allah nanti juga Ayahanda Habib Nabil Al-Musawa di sesi ke-7 akan memberikan 1 sesi penuh Rasulullah Sang Pengusaha. Dan ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu, ya. Nah, alhamdulillah di sesi ini judulnya adalah ilmu pengusaha. Saya kalau ngomongin ilmu, nggak setiap orang itu mau maju. Ada yang merasa jemu, ada yang merasa nggak butuh, ada yang merasa yang penting action Mr. Jos, ya. Padahal Bapak Ibu, ya, kalau kita sabar dikit, ya, mau menuntut ilmu, nanti sekali tindakan itu bisa sama dengan orang 10 kali tindakan. Karena ya itu tadi Kak Rismala bilang apa? Cerdas, ya, tidak sekedar kerja keras tapi kerja cerdas.
Ya, contoh, ini ada batu. Ya kita angkut, kita dorong, ya bisa berat, tapi lelah, berkeringat. Tapi kalau kita pakai daya pengungkit, langsung dia turun. Nah, inilah yang namanya ilmu, Bapak Ibu. Makanya perlu duduk sebentar, kita perlu mendengar, kita perlu mencerna, kita perlu paham, ya. Aha, ya. Nah, disitulah Bapak Ibu, kerja keras yang luar biasa ditambahin dengan kerja cerdas, hasilnya akan berkualitas. Nah, hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu pengusaha. Kalau Bapak Ibu merasakan, Mr. Jos, emang bisa saya dapat rezeki dari bisnis, dari usaha. Saya udah jualan, Mr. Jos, tapi kadang closing, kadang enggak. Ya, kadang dapat cuan, kadang enggak. Kayaknya enggak bisa nih, Mr. Jos. Pernah nggak Bapak Ibu kepikiran kayak gitu? Ya, ada orang mau bisnis, mau dagang, terus dipikir, ya bisa nggak dapat duit dari situ? Kan kayak untung-untungan. Ya, padahal Bapak Ibu, kalau kita paham ilmu pengusaha, ya, kita bukan sekedar untung-untungan, tapi akan menjemput keberuntungan. Ya, saya punya motto namanya THTC, tiada hari tanpa closing. Dan ini ada rumusnya, ada formulanya Bapak Ibu. Ya, tiada hari tanpa closing. Dan ini saya akan bagikan ya di sesi ilmu pengusaha ini. Jadi menurut Bapak Ibu, sesi keempat ini penting atau penting banget? Penting banget. Banget. Kalau nggak tahu ilmu pengusaha ini, jatuhnya pusing. Karena apa? Nggak closing. Padahal di situ ada ilmunya. Kebanyakan orang maju tak gentar, Allahu Akbar. Nggak salah semangatnya, nggak salah takbirnya. Yang salah adalah ilmunya. Kebayang ya, saya kemarin dari Maroko, Tangier sampai ke Tarifa ya di selatan Spanyol itu naik kapal besar. Nanti saya juga naik Emirates ya dari ya bandara ya Spanyol Madrid sampai nanti ke Dubai ya, nanti transit lagi. Gak cukup kita ngendarain kapal yang besar. Gak cukup kita jadi pilot pesawat yang besar. Cuma modal semangat. Ya, walaupun dia solehnya luar biasa, walaupun dia baiknya luar biasa, tapi kalau nggak punya ilmu untuk mengemudikan kapal yang besar di tengah gelombang yang dem, untuk mengemudikan pesawat yang bisa membawa ratusan orang, ya berjam-jam tanpa sertifikasi, tanpa pendidikan, tanpa ilmu. Bayangin Bapak Ibu, ada orang baik, orang soleh, ibadahnya itu luar biasa, tapi dia nggak bersertifikasi, nggak punya ilmunya. Terus kemudian dia ngendarain kapal Bapak Ibu, mengendarain pesawat Bapak Ibu. Ya, kira-kira Bapak Ibu sebagai penumpangnya, mau atau tidak mau? Tidak mau. Mau. Takut, Mister. Mau, ya kan? Berarti orang yang mengendarai tadi harus punya ilmu. Sama kayak bisnis Bapak Ibu. Ada bisnis ya yang bisa langsung kita mulai. Ya, tanpa ilmu bisa aja. Mister, aku jualan kacang, Mister. Aku pernah, ya saya pernah dulu waktu SMP jualan kacang. Tanpa ilmu bisa, saya langsung jualan. Ya, saya masih ingat banget berangkat ke sekolah, saya nggak dikasih uang saku sama ibu saya, tapi dikasihnya kacang, Bapak Ibu. Kacang yang dibuntelin pakai plastik gitu loh, ya. Saya jual waktu itu ya, tahun 90-an ya, 98, 9 ini ya. Itu Rp200. Dari satu kacang itu harganya 180. Jadi saya dapat profit Rp20. Ya, waktu itu saya harus naik bus Damri dari apa namanya? Jalan yang agak jauh dari gang saya itu sampai ke sekolah. Bayarnya itu saya masih ingat ya, Rp200. Jadi kalau saya pingin naik bus Damri itu, saya harus jualan 10 kacang. Karena 10 dikali 20 saya dapat 200 perak. Baru saya naik bus itu. Saya masih ingat banget. Jadi nggak dapat uang saku, saya malah dikasih barang dagangan. Ya, jadi sekedar kalau jualan kacang bisa Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau bisnisnya sampai ratus juta, bahkan 1 miliar ya, bahkan lebih dari itu ya. Kalau tanpa ilmu ya, saya jamin ya menemui jalan buntu. Walaupun kita cari-cari terus di situ ya bisa, waktunya lama. Lamborghini ya. Tapi kalau Bapak Ibu dengan ilmu bisa ada percepatan. Yang orang membutuhkan 20 tahun, Bapak Ibu cuma 10 tahun. Yang orang membutuhkan 10 tahun, Bapak Ibu 5 tahun. Yang orang itu membutuhkan 5 tahun, Bapak Ibu berhubung belajarnya sungguh-sungguh, prakteknya lebih banyak lagi, akhirnya Bapak Ibu dalam waktu 1 atau 2 tahun. Kira-kira Bapak Ibu dalam bisnis, untuk cepat maju Bapak Ibu. Bapak Ibu pingin yang lama atau yang lambat? Silakan dibantu jawab.
Yang cepat. Gini, mau yang lama atau yang lambat itu dua-duanya jawaban yang salah. Yang benar adalah yang cepat, Mr. Jos. Nah, lagi-lagi untuk bisa cepat kita butuh ilmu pengusaha. Ya, makanya Mas Ibu Santosa sering kali bilang, kalau sekedar memulai bisnis ya cukup keberanian. Tapi saat kita ingin mengembangkan bisnis, membesarkan bisnis, yang diperlukan adalah ilmu dan pengetahuan. Dan Bapak Ibu hari ini mendapatkan ilmu pengusaha. Kira-kira Bapak Ibu di sini keren atau keren banget? Tolong dibantu jawab. banget, keren banget. Keren banget. Ini nanti Bapak Ibu bisa dapat uang harian. Bapak Ibu mengerti ini, Bapak Ibu nanti akan bisa dapat rezeki ya harian. Karena memang ini kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu semua. Ya. Wah, Mr. Jos, penting banget ya ternyata ilmu pengusaha. Iya. Ternyata kalau kita dapat ilmunya, itu percepatan rezeki. Ternyata kalau kita tahu ilmunya, kita akan bisa lebih besar lagi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu yang namanya ilmu pengusaha Bapak Ibu, ya, itu nanti rezeki akan lebih mudah berlimpah ruah. Dan memang yang namanya ilmu itu apa ya? Harus pikir, harus dengerin, harus tenang-tenang dalemin. Bahkan sekali kita belajar nggak ngerti, ya belajar lagi. Ya, nggak ngerti, belajar lagi. Nggak ngerti, belajar lagi. Saya dan semua tim Mr. Jos Bapak Ibu yang ada di kuliah sebelum jadi pengusaha Bapak Ibu, jangan dianggap ngajarin doang. Kenapa kita bisa ngisi di grup WA, materinya panjang-panjang. Kenapa kita bisa ngisi? Ya, ada yang bikin audio call WA, ada yang bikin Zoom juga. Ya, setelah sesi Sabtu dan Minggu dengan saya itu kan ada Zoom lagi tuh, ya. Karena mereka juga belajar Bapak Ibu. Setiap Senin malam kita belajar dengan pakar untuk belajar service excellent. Ya, untuk belajar mindset bisnis. Itu hari Senin tuh. Ya, jam 7:30 sampai 8:30 itu belajar. Hari Selasa khusus buat ibu-ibunya, ya, kita belajar Muslimah Planner, Khadijah Planner, ya, dari jam 3 sampai jam 4:30. Sehingga tahu tuh, ya, batasan-batasan apa sih bagi seorang wanita berbisnis? Bagaimana sih yang mendapatkan ridho suami, persetujuan suami, doa dari suami, nyenengin suami? Itu ada ilmunya. Ya. Apa prioritas seorang ibu antara anak dan bisnis? Itu juga diajarin sama ustazah-ustazah, sama Umi Maki ya, istrinya Abi Maki, sama Maida Safira, artis yang juga pembisnis ya, Dr. Okisdana Dewi, macam-macam. Ya, jadi setiap Selasa saya nyebutnya di PPK itu bidadari PPK, ngaji, belajar. Karena bisnis itu juga ada dalam Islam. Dan banyak ayat-ayat di Al-Qur'an yang ngomongin keberuntungan dan perdagangan. Nah, ini spesifik tuh ya, hari Selasanya ya terkait kewanitaan atau muslimah. Saya nggak bisa ikut. Saya nggak bisa ikut. Mau pakai jilbab tentu nggak boleh. Ya. Kemudian hari Kamis jam 3 pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bersyukur ini. Belajar SJP itu jam 6 pagi. Kita setiap hari Kamis dan sudah kita lakukan 5 tahun berturut-turut. Setiap Kamis, berarti sebulan berapa kali? Itu 4 kali tuh. Berarti setahun udah berapa tuh? 4 kali 12. Ya 48 kali tuh. Itu setiap hari Kamis jam 3 pagi kita belajar. Dan itu diwajibkan untuk tahajud dulu. Diwajibkan untuk dalam kondisi berwudu. Ya, diwajibkan ya untuk benar-benar ready. Ngantuk gitu. Itu belajar. Sampai nanti hari Jumat di level tertentu ya, leader, distributor dan sebagainya, itu nanti ada belajar lagi hari Jumatnya, jam 9 sampai jam 10. Free day meeting, poster meeting. Jadi minimal dalam waktu seminggu kita belajar Zoom itu 4 kali. Belum lagi ya nanti ada kopdar, kopi darat. Kita ketemuan, belajar. Ya, biasa sambil bawa makan, ya sambil games, sambil tukar-tukaran kado. Ya, biasa saya ngisi entrepreneur booster juga. Ini lebih wow lagi, seharian belajar dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sampai hatching. Apa itu hatching Mr. Jas? Harus closing di tempat. Saya udah roadshow total sampai 16 kota. Dari Banda Aceh,
dari Pekanbaru, dari Riau, dari Lampung, dari Makassar, dari Surabaya, dari Jogja, dari Solo, dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, dari Semarang, macam-macam. Itu 16 kota dalam waktu setahun. Bersama tim itu total 30 kota. Itu namanya entrepreneur booster. Jadi kalau Bapak Ibu punya semangat entrepreneur, ya itu bagus, tapi perlu di-boost supaya rezekinya meluber. Ya, belum lagi acara-acara trip. Ya, biasanya kita dalam waktu 3 bulan ya, kita punya target untuk trip ke satu kota ini. Ya, nanti saya akan putar videonya. Waktu kita ke Bandung, waktu kita ke Jogja, dan di berbagai kota yang lain. Bahkan luar negeri juga. Kita jualan targetnya sekian, dibimbing, dipantau, ya, dibantu, sampai akhirnya duitnya ada. Akhirnya kita ketemu. Bisa sampai 100 mitra, 200 mitra. Ya, didatangin ulama seperti Ustadz Dari Sulaiman, kita pernah, Abi Amir biasanya selalu menemani, kita panggil Kang L, ya, itu S3 pakar, ya, Siro Indonesia, S1-nya di Al Azhar, S2-nya di Inggris dan Prancis. Jadi benar-benar belajar, sehingga makin apa? Pintar. Apalagi belajarnya juga ilmu bisnis, rezekinya makin besar. Kira-kira Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ketemu sebuah komunitas yang membimbing Bapak Ibu untuk terus belajar, makin pintar, rezeki makin besar dan cetar. Mau atau mau? Mau banget. Mau banget. Mau banget. Dan sekarang Bapak Ibu ikut SJP, kuliah sebulan jadi pengusaha. Yang ngerasain, wah kayak gini ya Mr. Jos. Ya iya. Bapak Ibu aja jam 6 pagi udah ikut, itu udah luar biasa. Saya tahu ada yang niat bangun jam 1 malam. Untuk apa? Biar bisa ngeklik masuk Zoom. Ya, saya biasanya jam 2 atau jam 3 tuh. Kadang-kadang juga terpental, ya. Kadang-kadang juga terpental, saya coba masuk lagi. Nah, kalau saya nggak bisa masuk kan nggak mungkin bisa ngisi. Ya, jadi saya sangat salut. Teman-teman yang hadir di Zoom itu luar biasa. Saya juga salut teman-teman yang hadir di YouTube. Mister, saya udah coba masuk YouTube nggak bisa. Masuk YouTube, masuk Zoom nggak bisa. Tapi aku tetap semangat, Mr. Jos. Belajar di YouTube, semangatku nggak meredup. Allah lihat Bapak Ibu. Malaikat mencatat Bapak Ibu. Kesungguhan Bapak Ibu menuntut ilmu. Ya, itulah yang akan mengubah takdir kita. Rezekinya maju dan melaju. Bismillah, sangat-sangat bisa. Ya, silakan di unmute ya, bilang amin ya Allah. Coba semuanya bilang Amin. Amin. Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. yakin, hakul yakin, 100% yakin. Bapak Ibu pasti beda dengan orang yang hari Minggu cuma rebahan doang. Cuma tidur-tiduran doang. Goler-goleran doang. Yang nggak dapat ilmu, nggak sungguh-sungguh menuntut ilmu, ya pasti mereka gitu-gitu aja. Karena Mas Ipa pernah bilang ya, saya itu bingung ya, gimana cara ngubah orang kalau ilmunya nggak bertambah. Kalau ilmunya bertambah, nanti actionnya berubah. Kalau actionnya berubah, nanti rezekinya berlimpah. Jadi awalnya itu di ilmu Bapak Ibu. Dan ilmu itu benar-benar harus melawan rasa jemu, rasa kantuk, rasa bosan. Rasa itu harus dilawan Bapak Ibu. Karena saat ilmu ditambah, action berubah, maka rezeki berlimpah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu lolos sampai di pertemuan keempat ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ya, udah 50% perjalanan. Udah setengah perjalanan. Saya berdoa semoga Allah istiqomahkan sampai 100% nantinya di pertemuan ke-8 ya. Dan Allah izinkan Bapak Ibu punya kekuatan istiqomah selesai lulus wisuda di kuliah sebulan jadi pengusaha 8 sesi full komplit penuh. Saya mau tanya dulu. Siap untuk ikut 8 sesi dengan full komplit penuh Bapak Ibu? Siap atau siap banget? Siap banget. Iya, Kamu nggak siap. Kalau di sini Bapak Ibu nggak bisa, kapan bisanya, kapan siapnya? Belum tentu di luar sana Bapak Ibu. Ada miliarder mau ngajarin Bapak Ibu. Jam 6 pagi, gratis, 8 sesi.
dengan berenergi. Ada nyanyi-nyanyi. Kalau hari ini nanti puisi. Sepenuh hati. Ya, di luar negeri. Apalagi nanti umroh di tanah suci. Nanti bentar lagi teman-teman yang akan seperti saya. Karena udah tahu ilmunya. Mungkin sungguh-sungguh. Akhirnya sukses luar biasa. Menyebarkan kemana? Kepada semua orang lagi. Itu harapan saya. Ya, itu cita-cita saya. Ya, dan saya sangat happy. Bapak Ibu Allah hadirkan di sini. Dan saya terus jaga. Ya Allah tolong. Saya ingin di sesi keempat ini. Lebih semangat, lebih hebat, lebih memikat. Kemarin itu sebenarnya jujur. Saya dalam kondisi kelelahan Bapak Ibu. Orang perjalanan panjang. Ya di Alhambra, ya kemudian di Granada, di Cordova, jalan duduk, foto, bikin konten dan sebagainya. Sampai Bapak Ibu komen, itu kan tampang saya tuh rambut masih agak acak-acak dikit, kayak habis tidur di perjalanan. Ya belum lagi malam ya, saya nggak bisa tidur isi SJP, tapi saya berusaha untuk melawan itu. Nah khusus hari ini, ya walaupun agenda hari ini padat, ya tadi di Madrid, ya di La Piazza, ya terus kemudian di macam-macam gitu kan. Itu saya sempatin, saya harus nyampe di hotel ya, tenang-tenang, izin ke istri, dia packing-packing istri saya tidur Bapak Ibu. Sehingga jam 11 malam ya, tadi dibangunin ya, udah jam 11 ya, jam 12 waktu Madrid, waktu Spanyol, ayah harus ngisi. Saya bisa mandi, bisa rapi, dan sekarang saya fresh, lalu udah seger nih. Jadi kalau Bapak Ibu di sana itu jam 6 pagi, waktu Indonesia, di sini saya jam 12. Bayangin, ada miliarder, ada entrepreneur, ya malam-malam bangun ngajarin Bapak Ibu. Coba cari di luar sana. Ada nggak orang mau ngajarin Bapak Ibu, udah sukses terbukti di bisnis, dan ngajak Bapak Ibu, dan itu istiqomah selama 8 sesi, dengan menarik, dengan berapi-api, dengan mempersiapkan semuanya dengan luar biasa. Coba, selama Bapak Ibu hidup ya, ada nggak orang yang sungguh-sungguh ngasih ilmu kayak gitu? Ya, yang luar biasa kayak gini. Atau ini baru pertama kali? Silakan di-unmute. Pertama kali. Luar biasa yang terus sejauh. Luar biasa. Udah sukses. Udah keliling dunia. Makanya pas lagi lihat Bapak Ibu di sini. Mau belajar. Itu saya tuh udah bergetar. Ya Allah, sukseskan mereka ya Allah. Kayakan mereka ya Allah. Bikin hidup mereka berubah ya Allah. Lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Bikin mereka banyak jualannya ya Allah. Banyakin penghasilannya ya Allah. Bikin mereka nanti bisa jalan-jalan keliling Indonesia, keliling dunia ya Allah. Itulah Bapak Ibu semangat saya buat Bapak Ibu semuanya. Ya, saya nggak pingin hidup Bapak Ibu gini-gini aja. Allah ngubah hidup saya. Dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini. Dan Allah juga bisa ngubah hidup Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu menjadi muslim yang kaya. Muslim yang berdaya. Muslim yang takwa. Muslim yang menjadi brand ambassador Indonesia yang luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu, saya udah mau banget Bapak Ibu untuk sukses. Sekarang saya mau tanya dulu nih. Bapak Ibu sendiri di sini. Mau atau mau banget untuk lebih sukses lagi? Silakan dibantu jawab. Mau banget lebih sukses lagi. Mau banget. Bantu kalau Bapak Ibu nggak mau bantu diri Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu menutup diri, kalau Bapak Ibu males, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang ada adalah saya hadir di sini. Memastikan Sabtu Minggu, selama 8 sesi. Saya akan kasih apapun yang saya tahu. Apapun yang saya bisa. Apapun yang saya mengerti. Yang mengubah hidup saya. Dari yang semula banyak utang menjadi banyak uang. Yang semula hidupnya berantakan, utangnya berceceran. Ya alhamdulillah sekarang kemana-mana Allah kasih kemudahan. Dan ini bentar lagi Bapak Ibu dapatkan semuanya. Yuk, pagi ini kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Dengan kerendahan hati. Dengan menundukkan kepala. Semoga benar-benar ilmu pengusaha pagi ini benar-benar menjadi wasilah Allah ubah hidup kita. Rezeki makin berlimpah. Keyakinan diri makin membuncah. Masalah-masalah yang kita hadapi, kita lebih lagi untuk punya kapasitas menyelesaikan masalah itu semua. Kita lebih besar lagi dari masalah yang kita hadapi karena kita nambah upgrade, ya, update, sehingga
Bismillah ya, Mr. Jos. Saya siap untuk hidup lebih bagus lagi. Hidup lebih indah lagi. Hidup lebih kaya lagi. Saya nggak akan menyerah. Saya nggak akan kalah. Saya nggak akan lemah. Saya buktikan saya kuat. Saya buktikan saya hebat. Saya buktikan saya menang dalam kehidupan ini. Menang juga nanti di akhirat. Yuk kita baca Al-Fatihah. Kita doa dan ini senjata kita semua Bapak Ibu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghsaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi malam apabila menutupi, demi siang apabila menyinari, demi langit serta seluruh binaannya, demi bumi dengan seluruh hamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Allah mengilhamkan jiwa kefasikan dan ketakwaan. Beruntung buat orang yang mensucikannya, merugi bagi orang yang mensyukurinya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau kasihin kami ya, dengan mau belajar di sini ya Allah. Kami syukuri nikmat ini ya Allah. Tolong buka hati kami, buka pikiran kami, dan buka jalan kesuksesan dan kekayaan kami, keberlimpahan kami, untuk menjadi diri yang baru, diri yang berbeda, diri yang Engkau ridhoi, diri yang Engkau harapkan, menjadi khalifah di muka bumi, menjadi seorang pemenang, seorang yang hebat, seorang yang kuat, seorang bisa mengubah dirinya, seorang bisa mengubah keluarganya, seorang bisa mengubah sekitarnya. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi diri yang lemah ya Allah. Yang gampang pasrah, yang gampang menyerah dan gampang kalah ya Allah. Jadikan kami pemenang ya Allah. Seperti Engkau panggil setiap hari dalam azan-Mu ya Allah. Hayyala falah, hayyala falah, hayyala falah. Wahai pemenang, bangkitlah. Wahai pemenang, jadilah. Wahai pemenang, bangunlah jiwamu. Engkau panggil kami pemenang setiap harinya. Di subuh dalam azan, di subuh dalam iqomah. Bahkan total sehari 15 kali. Jadikan kami pemenang dalam kehidupan ini ya Allah. Jika kami memilih menjadi seorang pengusaha ya Allah. Jadikan pengusaha seperti kekasih-Mu Rasulullah SAW. Yang sungguh-sungguh, yang amanah, yang tekun, yang ulet, yang pembelajar. Yang punya mentor seperti Abi Thalib. Yang punya sahabat-sahabat baik. Yang punya niat yang mulia. Yang punya akhlak yang terpuji. Ya Allah, pilih kami ya Allah. Pilih kami ya Allah. Menjadi hamba-Mu. Yang menjadi pengusaha yang makin kaya, makin takwa. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Kuasa mengubah hidup kami. Malam yang gelap Engkau bisa ubah menjadi terang benderang. Bumi yang besar Engkau bisa gerakkan dan berputar. Dan hidup sekarang kami itu gelap ya Allah. Lemah ya Allah. Kekurangan ya Allah. Bingung ya Allah. Sekarang ubah ya Allah. Kami dengan ilmu pengusaha ini menjadi terang benderang ya Allah. Bercahaya ya Allah. Sehingga hidup kami bisa melangkah dengan masa depan cerah ya Allah. Engkau bisa mengubah ya Allah. Karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Dan kami jujur ya Allah. Ingin menjadi orang kaya ya Allah. Karena ingin mendekat kepada Engkau yang Maha Kaya ya Allah. Kami ingin rezeki yang besar ya Allah. Karena ingin kami besar kontribusinya. Besar sedekahnya. Besar berbaginya. Karena Engkau Maha Besar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi kemarin saya satu rombongan ada 70 murid-murid Masipo ya.
itu sangat bahagia. Karena ketemu dengan sebuah gereja yang dijual oleh kerajaan Spanyol dan dibeli oleh ormas Muslim di Indonesia dan salah satu terbesar. Dan masjid dan gereja itu ya lagi dipugar untuk menjadi Islamic Center alias masjid. Setelah sehari sebelumnya ya kita berada di kota Toledo, Spanyol. Itu ada Masjid Mahdrum ya. Itu kita agak masuk agak ke atas, itu kayak masjid di lingkungan perumahan yang usianya 1000 tahun. Yang setelah Islam kalah kemudian dijadikan gereja dan saat ini dijadikan museum. Masih ada ukiran-ukiran Arab. Masih ada kalimat la ilaha illallah. Masih lihat dindingnya itu ya bentuknya bulat seperti ini. Tapi udah jadi museum. Yang dulunya itu masjid. Saya lirih berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah 2 hari sebelumnya kita di Cordoba. Di Mosqueta. Ya. Itu satu katedral besar yang dulu bisa menampung 35.000 jamaah. Simbol peradaban Islam di Andalusia. Yang kalau Bapak Ibu ngelihat atas saya itu ya, bentuk setengah lingkaran gini, merah putih, merah putih, merah putih batanya. Yang tahan gempa. Karena dia bisa agak bergetar gini karena terbuat dari pasir dan batu bata. Dan kalau kita lihat seperti Masjid Nabawi di Madinah, ornamennya, pilar-pilarnya, gedungnya, kubahnya. Dan sekarang menjadi gereja dan museum. Masuk aja bayar 800.000 tuh Bapak Ibu. Kemudian ada satu tour guide-nya, namanya Mr. Rafael itu bisa baca Al-Fatihah. Lancar lulus. Walaupun beliau mengaku sebagai seorang Katolik. Dan ternyata bukan Masjid Nabawi meniru Masjid Andalusia tadi. Justru Masjid Andalusia ini dibangun ya tahun 1400-an. Yang sangat megah, yang sangat indah. Dan kemudian Masjid Nabawi terinspirasi dan dibangun dengan hal yang serupa dengan beda warna. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu putih, abu-abu, putih, abu-abu, putih. Pilarnya yang melengkung itu. Jadi bukan Masjid Andalusia itu niru Masjid Nabawi, tapi kebalikannya. Karena Masjid Nabawi kan terus dipugar. Dan itu di abad 20, dan ini di abad 14. Saya membayangkan di situ ada jamaah 35.000. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan sekarang menjadi museum. Nggak bisa kita sholat di sana. Saya ngelihat mihrabnya. Ada kalimat la ilaha illallah. Ada surat Ali Imran ayat 1 saat itu terpampang rapi di situ. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan alhamdulillah kesedihan-kesedihan ini terbayarkan. Dengan kemarin ya kita hadir di salah satu gereja yang dibeli ormas Muslim terbesar di Indonesia juga salah satunya dan dibuat Islamic Center. Ya, dibuat masjid di Andalusia dan itu dari Indonesia dan itu bangsa kita. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita kaya, kita berdaya, kita punya banyak duit Bapak Ibu, bahkan gereja pun bisa kita beli dan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai masjid. Kira-kira untuk jadi kaya itu Bapak Ibu, perlu atau perlu banget diperjuangkan? Silakan. Perlu banget. Lihat sendiri, bangsa kita bangsa yang besar, dimulai dari orang-orangnya seperti Bapak Ibu semua, seperti saya, seperti tim Mr. Jos yang ada di sini ya, yang mendampingin Bapak Ibu, yang punya impian besar, energi besar, semangat besar. Spesial ya, pagi ini saya buka materi ilmu pengusaha ya dengan teaser berikut ini. Silakan ditampilkan Pak Rohman. Ilmu pengusaha. Akhirnya Anda masuk di sesi yang luar biasa, ilmu pengusaha. Sukses dunia perlu ilmu, sukses akhirat perlu ilmu. Jadi sukses bisnis di dunia dan bernilai di akhirat juga pasti perlu ilmu. Ilmu closing jualan ternyata mudah kalau tahu caranya. Bagaimana teknik hatching, singkatan harus closing, sudah diajarkan Mr. Jos di banyak mitra di mana-mana. Dan alhamdulillah Allah kasih rezekinya saat itu juga. Syaratnya mau praktek sampai ngefek dan nanti akan dikuliti satu persatu ilmunya dengan nama strategi 3M.
plus ilmu yang ditunggu-tunggu, bagaimana tips menaikkan income dari penjualan, bagaimana mudah melakukan penawaran, sekaligus tips menjual tidak harus membual dan tidak terkesan menjual. Inilah ilmu puncak, tips 3M penjualan yang bisa diaplikasikan di apapun bisnisnya. Terakhir akan dijelaskan dalam 1 menit bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih potensi, kasih modal untuk tembus rezeki meraih miliar dengan 1M ini. Penasaran? Ikuti sesi ilmu pengusaha. Perhatikan dengan sungguh-sungguh dan praktekkan semuanya, seluruhnya hingga closingan datang bergemuruh. Yes ya, janji saya hari ini ya, saya akan mengajarkan Bapak Ibu ilmu hatching, harus closing, dan sering saya praktekkan. Dan saya sangat bersyukur ternyata Allah bisa kasih rezeki itu tiap hari, kapanpun saat kita memantaskan diri. Ada juga ilmu 3M, strategi dasar ya untuk penjualan yang akan membuahkan closingan besar. Dan sebenarnya Bapak Ibu, saya tidak sekedar pingin Bapak Ibu jadi entrepreneur, tapi Bapak Ibu jadi miliarder. Dan model yang Allah kasih udah 1M luar biasa. Ya, dan 1M ini apa? Sabar ya. Nah, di awal saya punya satu puisi. Semoga dengan puisi ini mencerahkan kita punya hati, mencerahkan kita punya jiwa. Kalau saya deklamasikan di sini, Bapak Ibu siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Iya. Deklamasikan itu mengutarakan ya, itu tanpa teks. Jadi ini nggak ada teks Bapak Ibu. Itu perlu konsentrasi, perlu hati. Dan saya latihan berkali-kali. Dan saya doa semoga Allah ridho. Puisi ini, setiap katanya, setiap rimanya bisa mengubah hidup Bapak Ibu, hidup saya, hidup kita semuanya. Bismillah. Ya, saya bacakan ya. Akan datang suatu masa di mana roda kehidupannya menggilas iman siapa saja. Keimanan tinggal di pemikiran, tiada bekas dalam perbuatan. Banyak orang berbuat kebajikan, tapi tanpa dasar keimanan. Yang jauh bikin mual, banyak mereka yang berakal, ternyata imannya dangkal. Ada orang yang lidahnya lihai, tapi hatinya lalai. Ada orang yang hatinya khusyuk, tapi hanya dengan diri sendiri saja ia sibuk. Ada orang yang ibadahnya ahli, tapi sombongnya setengah mati. Ada pula orang yang ibadahnya ahli, tapi rendah hatinya bagaikan sufi. Ada orang yang tertawanya kuat, tapi hatinya berkarat-karat. Ada pula yang tangisannya hebat, ternyata dia ingkar nikmat. Ada orang yang jiwanya tulus, tapi wajahnya ketus. Ada orang yang bijak di lisan, tapi tak bisa berikan teladan. Malah ada pelacur tampil jadi public figure. Ada orang yang ilmunya tinggi, tapi tak memahami. Ada orang sudah memahami, tapi tak mau menjalani. Ada orang yang pintar sekali, tapi sering membodohi. Ada pula orang yang bodohnya sudah disadari, tapi tetap tak tahu diri. Ada orang sudah beragama, tapi tanpa akhlak mulia. Ada pula orang yang akhlaknya sudah mulia, tapi agama tak dipegangnya. Di antara itu semua, kita berada di mana? Semoga Allah menggolongkan kita orang-orang selalu mensucikan jiwanya. Kita baca sekali lagi Al-Fatihah supaya Allah lapangkan diri kita, buka hati kita, jaga dan sucikan selalu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, langsung masuk ke materi ya. Puisinya tadi keren atau keren banget Bapak Ibu semua? Keren Dahsyat, keren banget, dahsyat banget. Tidak sekedar puisi tapi juga pengingat diri. Agar kita punya ilmu tapi memahami. Tidak sekedar memahami tapi juga menjalani.
Kalau kita pintar jangan bodohin orang, ya. Tapi kalau kita bodoh ya sadar diri, belajar yang lebih banyak lagi. Kalau kita udah punya agama ya punya akhlak dong. Kalau kita punya akhlak, ya pastikan punya agama. Karena kalau kita di Eropa, di Amerika banyak orang baik, tapi tanpa agama, masalah. Dan nanti di akhirat jadinya sia-sia. Makanya Bapak Ibu semua, sepingin kita lebih baik lagi, lebih jos lagi setiap harinya. Langsung masuk ke materi ilmu pengusaha. Tenang Bapak Ibu, ya. Nanti di akhir sesi, saya akan berikan satu e-book saya. Kalau yang kemarin judulnya itu Makin Kaya dengan 7 langkah, maka sekarang ilmunya adalah Makin Takwa. Yang kalau Bapak Ibu lakukan ini akan mendapatkan ya rezeki yang tak terduga. Dan e-book ini saya tulis, saya udah baca ulang, ya baca lagi ya. Dan hari ini saya akan kasih gratis buat Bapak Ibu semua. Tanpa perlu bayar, tanpa harus kewajiban sedekah-sedekah lagi. Cuma ada satu syaratnya. Apa itu? Sholat duha. 2 rakaat aja ya. Saya biasa kalau lagi safar kayak gini, duhanya di bus ya. Allahu Akbar, ininya tayamum. Karena emang nggak susah cari masjid di daerah Eropa. Jadi cuma sholat duha 2 rakaat, nanti Bapak Ibu dapat ya e-book Makin Takwa dari saya. 7 cara meraih rezeki tak terduga-duga. Dan ini juga saya praktekkan dan semua tim Mr. Jos, sahabat-sahabat PPK juga mempraktekannya dan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan gratis. Mr. Jones, aku ibu-ibu, lagi berhalangan, lagi haid, aku nggak bisa duha. Ya emang nggak bisa Bu, sholat nggak boleh. Ya, ganti dengan doa duha. Cukup. Ya, ini khusus buat ibu-ibu nih. Kalau buat bapaknya, udah berdiri, 2 rakaat ada. Mister, aku maunya 4. Terserah. Maunya 6, boleh. Tapi minimal 2 rakaat, cukup selesai. Nanti laporan ke tim Mr. Jos, nanti akan dikasih e-book Makin Takwa. Ya, jadi kalau ibu-ibunya yang berhalangan, tinggal doa-doa. Gimana doanya? Cari di Google ya. Allahumma inna du'a wa sampai selesai. Habis doa baru minta ke tim Mr. Jos, pasti dikasih. Ya, Bapak Ibu ya, udah ikut Zoom-nya, nanti dapat e-book gratis senilai 100.000, tinggal baca, nanti makin pinter ya. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini, yang ikut sampai sesi 4 ini, beruntung atau beruntung banget? Tolong dijawab, Beruntung banget. Beruntung Beruntung banget. Untungnya. Ibu belajar dengan melihat, makanya ada Zoom nih. Saya juga pengen Bapak Ibu dengan mendengar ya, makanya Bapak Ibu benar-benar simak nih. Tapi saya juga pengen Bapak Ibu membaca ya, karena itu akan lebih paham lagi, lebih mandiri lagi, lebih meresap lagi. Dan itu metode Quran, Iqra. Ya, dan kalau udah Zoom-nya didengar, ya e-booknya dibaca, nanti Bapak Ibu akan semangatnya luar biasa tuh. Nah, kalau udah semangatnya luar biasa, udah tunggu aja, bentar lagi rezekinya luar biasa. Ya, saya mau tanya dulu ya, yang nanti siap untuk sholat duha, kemudian dapat e-book gratis Semakin Takwa dari saya, atau buat ibu-ibunya berhalangan, doa duha untuk dapat e-book gratis senilai 100.000 dari saya, katakan saya. Coba diulang. Saya. Saya. Dan pastikan ya sikap kita diubah. Itu yang lebih utama lagi. Kalau Bapak Ibu ngomongnya sibuk, emang uangmu udah bertumpuk. Yang bertumpuk adalah utang. Makanya tambah ilmu. Ikut sebulan jadi pengusaha. Tiap Sabtu Minggu ikutin Zoom di situ. Harusnya kan kayak gitu. Ya, saya alhamdulillah udah nggak punya utang Bapak Ibu. Alhamdulillah ada rezeki Bapak Ibu. Ini aja masih belajar, masih ngajar. Dan sebelum saya menyampaikan puisi tadi, saya latihan dulu berkali-kali. Kemarin istri saya belanja di Primark gitu kan. Saya minta izin, yang boleh nggak saya duduk? Saya capek ini berdiri. Nah, sambil saya duduk, saya tidur 10 menit. Waktu sore-sore tuh, waktu belajar di Madrid tuh. Saya lafalkan lagi puisi ini. Bukan untuk sekedar saya dapat pujian dari Bapak Ibu, enggak. Ini puisi maknanya dalam. Introspeksi diri. Saya nggak pingin ya, lidahnya lihai tapi hatinya lalai. Saya nggak pingin hati saya itu khusuk, tapi ternyata saya sibuk hanya dengan diri sendiri saja. Saya nggak pingin jadi ahli ibadah, tapi sombongnya ya setengah mati. Ya, setengah bikin jumawa ya. Saya juga nggak pingin orang yang maksiatnya hobi, tapi kemudian hatinya bagikan sufi. Saya nggak pingin jadi orang yang banyak tertawanya, hahaha. Ya, tapi ternyata hatinya terluka. Atau mungkin orang bahagia, ya,
apa menangis kayak gini, tapi ternyata kufur nikmat dan sebagainya. Itu teguran buat saya. Saya nggak pingin hati saya tulus, tapi wajahnya ketus. Makanya saya senyum. Saya juga nggak pingin cuma bijak di lisan, tapi nggak bisa berikan teladan. Saya pingin jadi teladan, lisannya juga penuh dengan kebaikan. Ya, jadi ini benar-benar full persiapan. E-book ini saya tulis dengan detail, teliti, ya, runtut. Ya, saya bikin covernya, saya pakai editor, saya tulis dengan jari tangan saya sendiri. Dan saya udah bayangin Bapak Ibu praktekin ini berubah. Karena saya ngelakuin ini berubah. Jadi ini pola, formula, rahasia juga. Tinggal Bapak Ibu baca. Dan untuk dapat tinggal sholat duha. Kira-kira gampang atau gampang banget Bapak Ibu semua? Gampang banget. Ya, segera nanti dapatkan, segera nanti baca, segera nanti lakukan. Nanti Allah yang ubah hidup kita, Bapak Ibu. Ya, nah kemarin makin kaya, saya udah jembrengkan 7 langkah, dan sekarang itu makin takwa. Jadi memang ini berseri, Bapak Ibu. Ada makin kaya, ada makin takwa. Ya, nanti ada satu lagi, ya. Sengaja saya simpan supaya nanti Bapak Ibu ikut terus-terusan. Bagaimana nanti Bapak Ibu tidak sekedar jadi entrepreneur, tapi bisa jadi miliarder pertama di keluarga. Sabar dulu, ini aja belum dapat ya. Tolong Bapak Ibu pelan-pelan sabar. Pelan-pelan tahan, pelan-pelan terus ikuti. Nanti Bapak Ibu akan berubah. Mindsetnya jadi kuat. Semangatnya berapi-api. Ilmu bisnisnya bertambah. Ya, Mr. Jos, sekarang ilmu pengusahanya apa? Emang bisa ada ilmu hacing ya? Saya itu sering diprotes sama anak dan istri saya. Karena kalau saya bersin tuh kencang. Wacing gitu kan. Bapak saya juga kalau bersin tuh kencang lagi. Wacing. Dan itu nggak bagus. Ya, walaupun orang lain jadi doa. Kan kita kalau bilang hacing, alhamdulillah. Orang kan bilang ya yarhamukallah, ya dikumullah. Kemudian kita hacing lagi, alhamdulillah, ya dikumullah. Itu kan nggak bagus juga, ya. Maka kalau saya tahan tuh bersinya kayak kucing, hacing, cing. Itu. Ya karena emang berapa kali kalau dalam kondisi lelah atau berdebu, saya bisa bersin-bersin. Tapi dari situ akhirnya ketemu ilmu hacing. Ilmu hacing itu harus closing. Coba diulang. Hacing itu apa Bapak Ibu? Harus closing. Bisa khawatir. Bisa nggak ya Allah kasih rezeki kita saat ini, hari ini, jam ini? Ya, karena biasanya orang jualan itu untung-untungan Bapak Ibu. Untung kalau ada yang beli, kalau enggak gimana? Tapi ternyata Allah kasih kita akal, Allah kasih kita pikiran, Allah kasih kita otak. Supaya apa? Bikin formula, bikin rumus. Jadi kalau kita sekolah dulu ada namanya hukum gravitasi, hukum momentum, hukum gerak. Dan itu pasti. Sepasti kalau kita pegang barang nih. Iya kan? Ini barang ya. Barangnya mana? Nih. Ini jualan saya nih. Ini British Propolis nih ya. Itu kalau dilepas, dia turun ke bawah. Itu namanya kepastian. Ya kan? Jadi kalau kita bisa menemukan ilmu pengusaha, bagaimana kita bisa closing dan orang lain beli, itu enak. Ya. Nah, saya doa sama Allah, ya Allah, kalau emang ini benar ya Allah, saya akan coba ngajarin ini di mana-mana. Di berbagai mitra se-Indonesia, bahkan di luar negeri saya ajarin. Dan ternyata Allah bisa kasih rezeki itu. Saat ini, hari ini. Yang pertama yakin dulu nih. Bahwasanya Allah bisa kasih rezeki. Kapan aja, di mana aja, bahkan tiap hari. Kalau Bapak Ibu setuju, ilmu ini akan ngefek. Kalau Bapak Ibu nggak setuju, ilmu ini nggak ngefek. Karena pada dasarnya saat kita jualan, kita itu lagi minta rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saat ini, sekarang juga. Nah, yakin atau yakin banget, Allah bisa kasih kita rezeki saat ini, hari ini, dan di sini. Yakin atau yakin banget? Yakin banget. Yakin banget. Ya, nanti baca e-book saya Makin Takwa, lakukan dulu itu semua. Supaya keyakinan kita itu bertambah, membuncah, dan menggelora. Sehingga kita itu bukan minta dikasih rezeki. Tapi Allah udah kasih rezeki, kita jemput. Kita ambil. Ya, jadi Allah udah kasih kita jatah. Ya, jadi itu hak kita. Alhamdulillah. Tinggal kita memantaskan diri. Minta izin untuk ambil itu rezeki. Memantaskan usaha kita, memantaskan ikhtiar kita. Nah, ini esensi pertama dari ilmu hacing, harus closing.
Jadi yakin dulu Allah bisa kasih rezeki kita saat ini, hari ini, dan di sini. Ya, nanti amalan-amalannya seperti apa? Baca di e-book Makin Takwa. Yang untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan, sholat duha dulu minimal 2 rakaat. Yang berhalangan, ya, tinggal baca doa duha, kemudian minta ke Mr. Jos, nanti akan dikasih. Ya, nah Mr. Jos, saya udah yakin nih Mr. Jos. Saya udah melakukan amalan Mr. Jos. Saya udah memperbaiki tauhid saya. Tenang, tauhidnya kalau udah mantap, bentar lagi dapat duit. Alhamdulillah. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, setelah kita yakin Allah bisa kasih rezeki hari ini, di sini dan saat ini, maka kita harus memantaskan diri untuk jualan. Mr. Jos, aku nggak bisa jualan. Terus bisa mau apa? Bisa mau ngutang. Mr. Jos, jangan gitu banget. Karena saya dulu Bapak Ibu jagonya ngutang. Saya pernah bayar kosan itu 700.000 saat saya kuliah di UI dulu. Nggak punya duit. Apa yang Mr. Jos lakukan? Saya hubungi 20 orang, teman-teman saya. Kemudian saya minta masing-masing orang utang 100.000. Ada yang ngasih utangan, ada yang tidak. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari 20 orang yang saya hubungi, dan saya minta utangan 100.000, 100.000, 100.000, yang ngasih ada 8 orang. Padahal biaya kosan saya 700.000. Saya dapat utangan total 800.000. Ada kelebihan berapa Bapak Ibu? 100.000. 100.000. Dan ya, kosan saya baru 700, saya kelebihan 100.000. Akhirnya saya bisa makan ya. Dan ilmu utang kayak gini Bapak Ibu, saya pernah ajarin ke teman kosan saya yang nggak bisa bayar kosan juga. Bayangin saya dapat ilmu utang kayak gini Bapak Ibu. Saya ajarin. Ini ilmu sesat dan menyesatkan. Akhirnya dia praktekin ya, kosan dia itu agak jauh lah ya. Bayarnya cuma 500, dia akhirnya hubungi sekitar 10, ternyata 5 orang ngutangin dia Bapak Ibu. Dapatnya dia 500.000 dan dia sangat terima kasih sama saya. Tapi sekarang dia punya utang ke 5 orang. Saya punya utang ke 8 orang. Ya. Akhir bulan kita ditagih 7 orang. Saya ditagih 8 orang. Dia ditagih 5 orang. Dan kita nggak bisa bayar utang. Kira-kira kita bingung berjamaah nggak Bapak Ibu? Bingung kali. Terus dia nanya cara melunasnya gimana? Ya saya nggak tahu. Kan kamu tadi belajar ilmu utang. Gitu. Jadi kerjaan kita dulu itu ditagihin orang utang Bapak Ibu. Dan orang kalau udah banyak utang, banyak teman yang ngasih kita utang, tiba-tiba itu ya kalau kita nggak punya akhlak, nggak punya ilmu, biasanya kita apa? Ilmu ngilang. Ya, atau ilmu ganti nomor WA, ganti nomor HP nggak bisa dihubungi. Kalau kita kabur Bapak Ibu, kalau kita mundur Bapak Ibu, maka rezeki Bapak Ibu hancur. Saya bukan tipikal orang seperti itu. Saya lihat di Al-Quran itu ada satu ayat di surat Al-Baqarah paling panjang terkait hutang. Harus dicatat. Dompet saya ini dulu isinya itu nama dan jumlah utangan. Itu panjang banget. Jadi bukan tebel gara-gara duit. Bukan duit itu beraja ya. Itu catatan utang. Istri saya tahu. Ayah, jangan ngutang lagi. Ayo bayar satu-satu. Saya dulu jagonya ngutang. Sampai ngajarin teman saya itu ngutang. Pas udah ditagih utang, kita pusing berjamaah. Ya, dulu mindset saya itu konslet. Konsletnya gimana? Orang yang banyak utang itu, menurut saya dulu ya, sebelum saya tahu ilmunya, itu banyak keutamaan. Satu, orang banyak utang itu, ya satu ya, itu biasanya ibadahnya makin ahli. Tahajud tiap malam, doa sama Allah. Doanya aja juga doa yang kurang ajar. Bayangin ya, doanya kan biasa gini, ya Allah lunasin utang saya. Itu kan doa kurang ajar Bapak Ibu. Kenapa? Yang utang kamu, yang suruh lunasin Allah. Sadar diri. Kalau kamu yang bikin utang, kira-kira suruh lunasin siapa Bapak Ibu? Coba dibantu jawab. Kita sendiri. Ya sendiri. Kamu yang bikin utang dan kamu punya potensi untuk lunasin hutang. Selesai. Jangan malah Allah suruh bayar utang. Pakai itu akal, pakai itu otak, jualan. Jangan hutang lagi. Kalau kamu gali lubang, tutup lubang, lubangnya makin besar dan kamu akan tenggelam. Ya, jadi orang yang banyak utang kalau
mindset saya yang konslet dulu itu Bapak Ibu ya, itu ibadah makin ahli tuh. Tapi ya salah. Harusnya apa? Ya Allah mampukan saya. Punya uang 800.000 dari hasil bisnis, hasil jualan. Kalau saya punya uang ini, saya akan bayar utang saya. Harusnya kayak gitu. Jangan malah mengelak. Jangan malah menolak. Jangan malah ngalihin ke yang lainnya. Apalagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayar itu. Ya. Nah, sekarang ilmunya kan udah bagus. Jadi kalau Bapak Ibu punya utang berapapun jumlahnya, ya, tinggal minta uang, minta rezeki, minta harta kepada Allah sejumlah uangnya. Jangan malah ya Allah bayarin utang saya, itu kurang ajar. Kamu yang utang, kamu yang bayar. Sampai di sini Bapak Ibu, bisa paham Bapak Ibu mana yang benar, mana yang salah? Bagi saya orang yang hutang itu orang yang mulia. Karena apa? Sering disilaturahimin orang. Jadi nggak perlu nunggu Idul Fitri tiba. Kan Februari ini ada Ramadan tuh. Nanti kita juga SJP di waktu Ramadan jam 6 pagi tuh. Semangat ya. Dan juga di Tanah Suci. Semangat. Ya. Jadi nggak perlu nunggu Idul Fitri. Kalau kita banyak utang ke banyak orang, orang sering silaturahim ke kita. Keren atau keren banget Bapak Ibu? Keren banget. Kamu orang silaturahimin itu nagih utang Bapak Ibu. Ada yang marah-marah, ada yang bilang kita itu munafik, ingkar janji dan sebagainya. Kita nggak punya duit lagi. Ya, ini gimana lagi? Jadi orang itu sering disilaturahimin kalau orang banyak utang. Nah, prinsipnya gimana Bapak Ibu? Kalau kita nggak bisa setor uang, ya, untuk cicilan, untuk bayar, ya, kita harus berani setor muka. Ya muka kita ini Bapak Ibu. Kita minta ridho dari orang ngutangin kita, ya, supaya kita ya punya rezeki dan nanti akan dibayar. Berapapun duit bayarin. Mister, utang saya itu gede, Mister. Ya, utang saya tuh di dia itu 10 juta, Mister. Sekarang cuma adanya 10.000. Sekarang cuma adanya 100.000. Bayarkan itu. Kalau nggak punya sama sekali, kalau nggak bisa setor uang sama dia, ya, setor muka. Coba diulang. Kalau nggak bisa setor uang, setor apa Bapak Ibu? Setor Muka. Hilang, rezeki Bapak Ibu juga ngilang. Kalau Bapak Ibu kabur dan mundur, rezeki Bapak Ibu juga kabur dan mundur. Karena orang utang itu kan ngambil uang orang yang Bapak Ibu janji akan mengembalikan. Ternyata Bapak Ibu ngilang. Nah, rezeki Bapak Ibu juga akan hilang. Bapak Ibu udah nyusahin orang, maka rezeki kita juga akan susah. Yang ada adalah hadapi. Mister, aku benar-benar nggak punya uang, Mister. Nggak bisa setor uang, setor muka. Mister, nanti aku diomelin. Ya udah dengerin itu. Saya pernah diomelin Bapak Ibu. Saya pernah dimarahin Bapak Ibu. Saya pernah diolok-olokin Bapak Ibu. Hadapin. Di situ Allah melihat kesungguhan kita. Di situ malaikat mencatat semangat kita. Semangat untuk diomelin orang. Ya emang salah kita. Udah janji nggak ditepatin. Dia marah-marah, dengerin aja. Coba Bapak Ibu. Ya, udah nggak bisa bayar. Kita kabur-kabur, kita nanti-nanti. Orang makin sebel. Hadapin. Dengerin. Coba diulangi. Hadapin, dengerin. Coba diulangi. Hadapi, dengerin. Hadapi, dengerin. Keberanian ini. Nanti Allah akan kasih rezeki yang tak terduga. Allah akan buka jalannya. Karena apa? Orang ngutangin kita akan ridho sama kita. Nih orang walaupun nggak nyicil ya, nggak ada duit, berani nih. Diomelin diem nih. Dengerin kayak gini. Ya, walaupun diomelin, walaupun didengerin, walaupun dia apa udah. Emang kita salah. Emang kita bermasalah. Tapi saat Bapak Ibu melakukan ini, hidayah tiba. Tapi saat Bapak Ibu berani melakukan ini, hadiah tiba. Seringkali nanti Allah akan hadirkan solusi-solusi dari keberanian Bapak Ibu menghadapi. Ya, jos Bapak Ibu, ilmu untuk melunasi hutang Bapak Ibu, jos atau jos banget? Jos banget. Masih konslet pikirannya, konslet mindsetnya. Bagi saya, orang yang punya utang
itu akan didoain panjang umurnya. Orang yang punya banyak utang di banyak orang, itu akan didoain panjang usianya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa didoain panjang umur, panjang usianya? Silakan di-unmute. Kenapa? Biar cepat Bayar bayar utang. Biar bisa Bayar Kamu modern, kamu mati, siapa yang lunasin utangmu? Ya, goblok gitu. Itu saya omongin ke diri saya itu. Ya, kamu ya nyusahin orang. Walaupun didoain panjang umur supaya bisa lunasin utang, nggak kayak gitu caranya. Ya, kita pingin usianya itu berkah, panjang, lama, tapi bermanfaat buat sesama. Lah kalau utangmu di mana-mana, kamu tuh nyusahin orang. Ya, nah akhirnya saya berprinsip ya udah saya nggak mau utang. Ya, dan saya juga nggak mau ngutangin. Kalau mau bantu kasih, kalau nggak mau bantu doain, selesai. Ya, jadi saya dulu punya mindset yang konslet Bapak Ibu. Kemudian saya perbaiki. Saya pengen hidup itu tenang. Saya pengen itu nggak punya banyak utang. Saya pengen itu lunas utang. Saya itu yang nggak mau ngutangin dan nggak mau utang. Ya, kalau ada orang ini saya mau kasih, kalau nggak mau kasih saya doain, selesai. Ya, kalau saya nggak bisa ini, ya udah saya jualan, nabung, jualan, nabung, jualan, nabung, udah cukup saya beli. Jadi saya harus sabar, ya, nggak gusah-gusu. Bahkan Mas Ipo Santosa ya bilang, kamu pingin TV layar datar, bagus. Tapi kalau kamu nggak bisa beli cash, artinya tampangmu nggak layak punya. Langsung jenuh. Ya udah sabar, jualan, nabung, jualan, nabung. Saat uangnya terkumpul, udah terhitung, nah baru kita bisa beli. Ya, nah ini ilmu lunas hutang Bapak Ibu. Saya dulu jagonya ngutang, banyak orang yang saya utangin dan saya udah kapok dan nggak mau gitu lagi. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu mau stop utang, mau lunas hutang, atau terus banyak utang? Silakan dia. utang. Punya mitra nggak satu, banyak Bapak Ibu ya, yang hidupnya itu nyungsep gara-gara ya, hidupnya delesep ya, gara-gara ya nggak mau bayar utang. Ya jujur aja. Pas dia bilang nggak bayar utang, nggak niat bayar utang, itu dia mau jualan kayak gimana pun tuh susah, seret, terhambat. Karena apa? Dia nggak ada niat. Harusnya apa? Dia niat lunasin utang. Ada sedikit bayar, ada gede bayar. Dan ada target mau lunasnya kapan. Jangan bilang kapan-kapan. Kalau kita bilang kapan-kapan, sampai kapan pun nggak lunas utangnya. Tapi kalau kita niatin, ya setahun saya lunasin utangnya. 6 bulan saya niatin lunas utangnya. 3 bulan saya niatin lunas utangnya. Kita nyebut angka. Kita niatin benar-benar. Itu Allah kasih jalan keluar Bapak Ibu. Ya, Allah buka itu rezekinya Bapak Ibu. Allah kasih kemampuan kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita niat aja enggak, bayar aja enggak, store muka aja enggak, tanggung jawab itu enggak Bapak Ibu. Serius. Saya punya teman ya yang mohon maaf yang ngemplang utang dan sebagainya. Ya bisnisnya makin lama makin kisut, makin ciut. Mau dia ikut seminar bisnis apapun tetap kisut, tetap ciut. Karena apa? Dia nggak tanggung jawab. Pakai uang orang. Udah janji mau balikin, tapi ternyata nggak jelas. Dulunya malas-melas, kayak kucing, ya kan? Pas ditagih kayak singa, ya kan? Alhamdulillah, ya. Nah, saya pingin Bapak Ibu tidak menjadi orang seperti itu. Hadapin utang Bapak Ibu, nanti Allah kucurin rezekinya dan lunas hutangnya. Siap Bapak Ibu semua? Ya, Siap banget. Mr. Jos, makasih ilmunya. Saya akan praktek. Nemuin orang satu-satu yang sudah ngutangin saya. Saya siap diomelin Mr. Jos. Iya, harus siap. Saya siap dimarahin, ya harus marah. Harus siap dimarahin. Dan dengarkan, udah diam aja. Diam sampai dia capek. Ya, kok Mr. Jos sampai ketawa? Ya, saya lakukan itu Bapak Ibu. Ada orang nggak terima, ya udah, hadepin. Tangguh. Ya, jangan ngeluh. Berani pakai uangnya dia, hadepin dia. Bukan suruh berantem ya, enggak. Ya kamu kan ngutang, hadapin lah, jangan ngilang. Jangan di WA nggak bisa, di telepon nggak bisa. Janjinya juga nggak jelas kapan bayar utang. Kalau emang bisanya seminggu, ya bilang seminggu. Kalau yang bisanya 2 minggu, bilang 2 minggu. Jelasin jumlahnya berapa. Jangan nggak jelas semuanya. Itu kita gantungin rezeki orang Bapak Ibu. Allah nggak suka. Akhirnya apa? Dia nggak ridho. Akhirnya Allah nggak ridho. Akhirnya rezeki kita
Ya, nggak ada Bapak Ibu semua. Ya, jadi hati-hati sekali. Dan mohon maaf ya, utang itu sampai dibawa mati. Bahkan Habib pun tidak menyolati orang yang ada hutangnya. Dan nanti pintu surga itu nggak jadi kebuka saat kita masih ada utang yang tidak ditunaikan. Dan bahkan kalau orang mau dikubur kan ditanya, ada nggak yang punya sangkutan hutang dengan jasad ini, dengan mayat ini, dengan yang meninggal ini, kan kayak gitu. Jadi hati-hati banget. Makanya kalau saya pernah utang gitu kan, pas ada orang ingetin, saya malah terima kasih. Kan kadang-kadang dia bilang, Mr. Jos ini nggak enak nih ngingetin Mr. Jos. Ya kalau saya janji saya akan tepatin, tapi harus ada buktinya, jangan ngaku-ngaku gitu kan. Harus ada saksinya, jangan sekedar pengakuan semata. Kan janji kayak gitu, Bapak Ibu semua ya. Oke, Mr. Jos, saya jadi paham nih ilmu hatching harus closing. Ternyata bisa. Mulai dari keyakinan, mulai dari tauhid. Dan ternyata rezeki kalau mau Allah kasih, kita harus ya siap menghadapi. Ya, karena saya melihat di sini wajah-wajah yang punya utang itu banyak ya. Dan bismillah, bentar lagi lunas. Coba di unmute bilang, amin. Coba bilang. Amin. Itu yang banyak utang deh. Amin kecil. Ya Rabbal Alamin. Tahu sih mana yang punya utang, mana yang enggak. Tapi pas tadi bilang, amin. Gitu. Ketahuan mana yang utangnya banyak. Bismillah ya, bentar lagi lunas semuanya. Amin. Mr. Jos, ilmu 3M-nya apa Mr. Jos? Jadi dalam bisnis apapun Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa praktekin ya. Tapi saya sebagai mentor bisnis, nggak boleh saya nggak punya bisnis. Sebagai orang praktisi bisnis, saya nggak boleh omong doang. Maka saya juga punya bisnis Bapak Ibu ya. Ini suplemen, namanya British Propolis ya. Jadi kita beli, kemudian kita jual ya. Nah Bapak Ibu semua ya, ilmu 3M yang udah terbukti gampang untuk kita closingan adalah 1. Memakai. Coba diulang Bapak Ibu. M yang pertama apa Bapak Ibu? Pengen belajar bisnis ya, langsung mulai. Selama halal, selama legal, hajar. Tetangga saya jualan roti, ya saya langsung pakai rotinya. Pakai akhirnya dimakan lah ya. Dan enak. Dan harganya juga murah. Waktu itu saya datang ke stasiun Depok, setiap pagi itu dia selalu jualan di situ. Dan rasanya enak, harganya 6.000. Murah. Sama kayak roti-roti harga 10.000. Saya tanya pabriknya di mana, oh ternyata nggak jauh dari rumah, dia produksi sendiri. Saya makan enak, saya pakai enak. Nah, jadi kalau di kita enak, ya nanti jualannya jadi enak. Jangan sampai kita itu nggak pakai kemudian jualan, itu nggak bagus Bapak Ibu. Bahkan ada seorang pengusaha Bapak Ibu, dia itu jualan kain kafan. Sampai dia itu pas IG live, pas di Shopee live dan sebagainya, dia pakai kafannya itu jadi pocong. Dan waktu dia promo beli 1 gratis 1, mau nggak Bapak Ibu? Jualan kain kafan, beli 1 gratis 1, mau nggak? Nggak mau. Tapi totalitas dia itu dipakai. Ya. Jadi saya kemudian ada tetangga jualan parfum, dia punya pabriknya juga gitu kan, home industry lah ya. Dia campurin dia, sambil dari dia saya pakai, saya cocok. Ada Lorenzo, ada ini, saya masih ingat banget. Ada 12 varian, saya jual, saya pakai. Jadi bisnis apapun Bapak Ibu memakai dulu. Bapak Ibu puas, nanti orang lain puas. Ya, itu M yang pertama. M yang kedua Bapak Ibu, itu menceritakan. Mr. Jos, aku nggak bisa jualan. Ya, kalau kamu mau utang, itu pasti kan jualan. Contoh, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Anaknya udah gede-gede ya. Itu kan jualan sebenarnya. Ya, setelah ngomong mutar-mutar basa-basi gitu kan. Oh iya Bu, maaf banget. Selagi ada keperluan nih untuk bayar anak SPP sekolah. Kalau pinjam 100.000, boleh tidak Bu ya? Kira-kira ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Sebenarnya jualan untuk dapat utang nggak Bapak Ibu? Coba. Jualan. Ya, betul. Dapat utang. Jualan, tapi Bapak Ibu yang sering minta utangan kayak saya dulu itu kan. Ya, kan saya dulu sering ngutang ke orang, itu kan sebenarnya menawarkan supaya dia ngasih duit ke kita, ngutangin. Nah, pakai itu dengan kita punya produk, kita punya barang. Termasuk saya sekarang bisnis British Propolis. Saya beli dari Pak Ipo. Sekarang ini barang saya. Kemudian saya jual. Mas Ipo bilang harganya harus 250.000. Saya ikutin.
Wah, ini produknya premium, maka saya harus diedukasi. Ini propolisnya beda dengan pasaran. Kalau di ITC itu ada yang 70.000, 100.000. Karena propolisnya kecil, rendah, dikit. Ini 100%. Ini dari Inggris. Saya jelaskan kan Bapak Ibu. Ya, dan 3 hari langsung terasa khasiatnya. Di bau aja udah beda. Dan ini banyak testimoninya. Banyak ulama-ulama yang pakai. Dan kita itu namanya menceritakan. Ya, istri saya waktu ada mah, waktu hujan lebat, ya di rumah lagi obatnya habis, kemudian saya kasih propolis, dan ini nggak tabrakan dengan medis, karena udah ada BPOM-nya juga, bahkan FDA dari Amerika Serikat. Akhirnya dia pakai, cocok. Ibu mertua saya ada jantungan ya, waktu obatnya habis, kan biasa orang ada ring jantung itu kan harus rutin tuh. Akhirnya sekarang obatnya udah mulai berkurang. Karena obat medis bagaimanapun bagus itu bisa merusak ginjal. Tapi kalau herbal ya, kalau dia suplemen ya, kalau dia itu dari alam itu jauh lebih aman. Dan alhamdulillah ibu mertua saya cocok dan akhirnya bantuin jualan juga. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bukan jualan, menceritakan. Nah, itu M yang kedua. Jadi M pertama memakai, M yang kedua itu menceritakan. Silakan diulang. M yang kedua apa Bapak Ibu? Menceritakan. Kita itu jago bercerita. Nggak harus kita itu pembicara, motivator, pendongeng atau apapun. Ceritain aja yang kita alami. Ya, atau yang orang lain alami. Tanpa perlu ada yang ngapusi atau bohongi atau yang nggak benar-benar itu. Jangan. Saya termasuk tipikal orang yang jujur Bapak Ibu. Makanya saya dipanggil Mr. Jos. J-nya itu jujur, optimis, semangat, dan simpatik. Kalau saya nggak jujur namanya OS. Optimis, semangat, simpatik. No. Ya, jadi tugas Bapak Ibu menceritakan. Dan menceritakan semuanya bisa. Ya. Makanya Bapak Ibu saat menceritakan harus baik-baikin orang. Ya. Contoh saya punya teman namanya Nando. Nando, ya, gimana aktivitasnya? Kayaknya sibuk banget nih. Sekarang sukses nih. Orang dipuji kayak gitu. Senang atau senang banget Bapak Ibu? Senang banget. Pengusaha atau penjual yang sukses itu harus gampang nyenengin orang. Jangan bikin sebel orang. Lihat orang, apresiasi, puji, ya. Excited, seneng, ya, tahu kondisinya. Wah, Mas Nando ini sering banget ya keluar kota kayak gini-gini. Wes, saya pingin staminanya bagus, ya, sehat terus. Orang didoain kayak gitu Bapak Ibu, ya. Happy atau happy banget? Happy banget. Happy banget. Ini bukan modus, bukan lebus, tapi dari hati yang tulus Bapak Ibu. Dan itu kalau dari hati nyampe ke hati. Mas Nando, ya, kalau aktivitas banyak itu harus ada suplemen tambahan nih. Alhamdulillah saya juga pakai, saya juga sering kemana-mana, alhamdulillah sehat. Nih ada namanya British Propolis ya, dari lebah, dari surat An-Nahl ada. Ya semoga ya Mas Nando selalu sehat. Itu ya jualan juga Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu saat kita jualan itu kan kadang-kadang ada pikiran yang jelek. Wah saya ngambil uang orang ini, saya ngambil duit orang ini. Jualan kalau mikirnya kayak gitu Bapak Ibu, namanya mencuri dan merampok. Dan kita nggak suka. Dan akhirnya kita nggak mau jualan. Kalau saya pribadi, punya prinsip Bapak Ibu. Dan ini juga bisa jadikan prinsip buat Bapak Ibu juga ya. Jualan itu bantuin orang. Coba diulang. Jualan itu apa Bapak Ibu? Bantuin orang. Istri ya. Kita kan tinggal di komplek perumahan nih ya. Bayangin ya, kalau nggak ada tukang sayur lewat, kita harus naik mobil agak jauh ke pasar modern. Tapi gara-gara ada tukang sayur lewat, dia tuh bantuin kita ya. Buka pintu, udah ada tukang sayur, kita beli. Jadi tukang sayur itu bantu kita. Bayangin kalau tukang sayur nggak jualan, kita harus keluar rumah, pakai mobil, ke pasar modern, agak jauh tuh. Ya, ada orang ya tukang jahit keliling. Ada orang jual, saya masih ingat kalau di rumah itu ada jualan es seri dele, ada tahu apa, ya kayak gitulah ya. Itu kita lagi haus, kita lagi pingin yang rasa-rasa tapi sehat gitu kan. Sari dele kan sehat kan. Terus dia lewat sari dele, dia bantuin kita.
Jadi kalau mindset kita bantuin orang Bapak Ibu. Semangat atau semangat Bapak Ibu? Semangat banget. Bantuin orang dan kita niatnya lillah, itulah jalan jihad saya. Jadi kalau jualan itu niatnya untuk bantuin orang dan niatnya lillah, itu akan jadi jalan jihad Bapak Ibu, jalan ninjaku kalau bahasa anak-anak sekarang itu. Jadi kalau dia mau dibantu, alhamdulillah. Kalau dia mau ditolong, alhamdulillah. Kalau dia nggak mau, nggak masalah. Kan kita nawarin bantuan. Jadi nggak perlu malu. Mr. Jos, dia bilang nanti dulu. Itu bukan ditolak. Kan nanti. Berarti nanti dia beli. Enak atau enak banget Bapak Ibu? Enak banget. Dan dia bilang, kok mahal banget? Itu bukan ditolak. Dia belum paham bahwasanya keuntungannya itu lebih daripada yang dia bayarkan. Berarti kita harus jelasin. Bapak kalau cari propolis yang murah-murah ya ada juga Pak. Tapi kalau yang kayak ini 3 hari langsung terasa. Kalau yang lain saya nggak tahu Pak ya. Tapi yang mereka pakai biasanya tetesnya makin banyak ya. Khasiatnya lama. Saya nggak tahu BPOM-nya kayak gimana. Karena saya nggak jualan itu Pak. Tapi yang saya jual ini BPOM-nya ada. Testimoninya ada. Sudah dipakai sama ulama-ulama dari Buya Yahya, Habib Nabil ya, Dr. Amir Faisal Fat ya, saya Muhammad Jabir, Ustadz Lukman dan sebagainya. Ini artis-artis yang rekomendasikan. Dari Raffi Ahmad, Andre Taulani dan macam-macam. Jadi ini emang produknya terkenal Pak. Ya, kalau saya buat Bapak itu nggak mau yang abal-abal, kita jelasin. Jadi orang bilang mahal itu bukan nolak. Ya, saya mau bilang ke suami dulu. Saya mau bilang ke pasangan dulu, ya bagus Bu, apa-apa harus bilang. Tapi Ibu ya, kalau belanja ke pasar kan nggak bilang-bilang ya. Kalau buat Bapak supaya sehat ya, Ibu kasih surprise. Ya itu namanya cerita Bapak Ibu. Coba senengin. Ya, dan ini bisa dipakai sekeluarga. Ya, seharinya cuma 8.000, setetes cuma 2.000. Ya, nanti sehat semuanya sekeluarga. Dan itu namanya menceritakan Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang namanya penolakan. Yang ada adalah dia belum paham. Kita jelasin sampai paham. Dengan cara yang menyenangkan. Inilah M yang kedua. Menceritakan. Jos atau jos banget Bapak Ibu semua? Jos banget. Dengan barangnya. Apapun yang Bapak Ibu jual ya. Kemudian Bapak Ibu menceritakan dengan happy. Dengan senyum. Dengan ramah. Orang seneng. Boleh jadi dia nggak butuh. Akhirnya jadi butuh. Ya, tapi itu bukan memaksa. Wah, benar juga nih. Saya mau kasih surprise buat suami saya nih. Apalagi dia kemarin ada kolesterol. Ada, kan ini bagusnya buat imunitas, kolesterol, asam urat, dan diabetes. Itu bagus banget. Bisa mengatasi untuk itu. Jadi, bagus. Dengan obat medis gimana? Bagus, Pak. Ya, ini bisa diminum sama obat medis. Tapi dijeda 1 jam. Kan kalau orang lagi ikhtiar pakai obat medis, pasti pingin cepat sembuh. Nah, kalau pengen cepat sembuh, tambah dengan British Propolis. Itu setelah 1 jam dia pakai, ya, itu akan lebih cepat untuk meregenerasi sel, untuk proses penyembuhan. Coba nanti habis obat medis, 1 jam dipakai ini, Pak. Tenang aja ceritanya. Kelar. Dan sengaja saya pakai contoh ini karena saya pembisnis. Saya harus punya produk, saya harus punya barang, saya harus jualan, dan saya harus contohkan. Ya, saya nggak pengen jadi mentor bisnis yang nggak punya bisnis. Cuma motivasi. Mbahmu, saya nggak kayak gitu. Mbah saya juga jualan, Bapak Ibu ya. Banyak istri saya juga jualan. Saya bangga sama mbah saya ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ya sudah memakai, udah menceritakan ya, M yang ketiga adalah menawarkan. Coba diulang Bapak Ibu. M yang ketiga apa? Menawarkan. Ya, ada yang namanya kalimat closingan. Pak, Bapak kan udah mulai butuh nih. Ya, ambil 1 atau ambil 3. Kalau ambil 3 saya kasih diskon 100.000 kayak gitu. Karena kalau jualan British Propolis itu ada ketentuannya Bapak Ibu. Kalau beli 1 harganya berapa, beli 3 berapa dan sebagainya. Ya, khusus buat Bapak gitu. Ya, jadi kita menawarkan beli 1 atau 3. Ya, jangan bilang beli 1 atau enggak. Ya nanti jawabannya enggak. Karena di akhirnya enggak. Tapi kalau jawabannya itu ini dan ini dua-duanya itu beli, nanti bismillah bentar lagi beli.
Pak, saya tahu Bapak lagi mikir nih, ya nggak apa-apa. Belinya sekarang atau besok. Besok aku silaturahim lagi deh. Gitu. Itu namanya menawarkan kalimat closing. Pak, Bapak udah mulai tertarik nih. Bagus Pak, nanti saya siapin Pak ya. Boleh nanti bayarnya transfer atau cash sekarang. Jos atau jos banget Bapak Ibu semua? Silakan di unmute. Jos banget. Ini Bapak Ibu perlu jam terbang melakukannya. Dan ingat, hari pertama saya bilang, makan pagi pengusaha adalah penolakan. Alias sarapannya pengusaha itu penolakan Bapak Ibu. Jadi penolakan ini pasti dihadapi nggak Bapak Ibu semua? Pasti dihadapi nggak? Pasti. Kan itu nanti ada pembelian. Saya udah punya rumus tuh, 10-5-3-1. Kita nawarin ke 10 orang, baik telepon, baik ngechat, baik ketemuan. Itu biasanya ada 5 yang nanggapin kita ngomong. Ada 3 yang serius, ada 1 yang beli. Jadi untuk bisa dapatin 1 pembeli, kita perlu nawarin ke 10 orang. Kita lihat responnya, 5 orang yang terus ngomong itu siapa aja. Ya, dan kita cek dari yang serius ngomong tadi itu yang 3 benar-benar bagus tuh siapa aja, dan biasanya berbuah 1 closingan. Alhamdulillah. Tapi kalau ilmu kita terus bertambah, kayak saya tadi bilang, ya, Senin belajar, Selasa belajar, Jumat belajar, Kamis pagi, ilmunya makin pintar. Boleh jadi rumusnya bukan 10-5-3-1. Ketemu 5 orang, ya, 4-nya itu mau, 2-nya itu serius, 2-nya closing. Bisa juga. Boleh jadi ketemu 5 orang, 5-5-nya closing. Itu langsung ahli tuh. Bisa banget. Karena reputasi kita udah terpercaya. Kita udah jalanin lama. Ya, wah kalau beli sama Mr. Jos itu orangnya baik. Orangnya itu ramah. Biasanya sering dapat bonus, sering dapat hadiah. Orangnya itu nggak jutek. Ya, itu makin viral tuh. Kita ketemu orang gampang closingnya. Ya, jadi ada rumusnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita pingin closingnya 2 buat pemula, ya nawarinnya ke 20 orang. Biasanya nanti ada 10 orang yang nanggepin kita. Ya, nanti kemudian ada 6 orang yang benar-benar serius. Ya, yang benar-benar butuh. Yang benar-benar mau. Ya, yang nyimak cerita kita. Ya, dan akhirnya 2 orang, ya, akhirnya closing. Nah, kalau polanya ini kita ikuti Bapak Ibu, ya, maka rezekinya juga akan ngikutin. Ya, coba Bapak Ibu kalau ditolak, besok aja ya, ini aja ya, coba senyum. Beneran Bu besok, ya, nggak sekarang aja, ya. Kemarin waktu saya di Fes Maroko, itu ada anak-anak nawarin oleh-oleh, souvenir. Udah kita tolak, nggak butuh, nggak mau, ya. No. Si anak ini bilang apa? Kan anaknya masih kecil-kecil, saya SD. Dia bilang, no, gitu ya. Kemudian dia cari konsumen yang lain. Dia cari pembeli yang lain. Kemudian dia balik lagi. Souvenir. Enggak. Iya. Dia tetap senyum Bapak Ibu. Dia nawarin lagi. Lama-lama beli nggak Bapak Ibu semua? Beli. Udah itu. Dalam ilmu 3M, memakai, menceritakan, dan menawarkan. Bukan mereka yang pintar yang akan closingannya banyak. Tapi mereka yang prakteknya banyak, rezekinya jauh lebih enak. Ini ada satu video terkait puisi tadi, saya bikinkan dalam video. Supaya nanti kita itu nggak sekedar berilmu, tapi praktek sungguh-sungguh. Tidak sekedar tahu, tapi akhirnya jadi rezeki yang maju dan melaju. Silakan simak puisi yang saya bacakan tadi. Yuk. Akan datang suatu masa di mana roda kehidupannya menggilas iman siapa saja. Keimanan tinggal di pemikiran, tiada bekas dalam perbuatan. Banyak orang berbuat kebajikan tapi tanpa dasar keimanan. Yang jauh bikin mual, banyak mereka yang berakal ternyata imannya dangkal. Ada orang yang lidahnya lihai tapi hatinya lalai. Ada orang yang hatinya khusyuk tapi hanya dengan diri sendiri saja ia sibuk. Ada orang yang ibadahnya ahli tapi sombongnya setengah mati.
Ada pula yang maksiatnya hobi, tapi rendah hatinya bagaikan sufi. Ada orang yang tertawanya kuat, tapi hatinya berkarat-karat. Ada pula yang tangisannya hebat, ternyata dia ingkar nikmat. Ada orang yang jiwanya tulus, tapi wajahnya ketus. Ada orang yang bijak di lisan, tapi tak bisa berikan teladan. Malah ada pelacur tampil jadi public figure. Ada orang yang ilmunya tinggi, tapi tak memahami. Ada orang yang sudah memahami, tapi tak mau menjalani. Ada orang yang pintar sekali, tapi sering membodohi. Ada pula yang bodohnya sudah disadari, tapi tetap tak tahu diri. Ada orang yang sudah beragama, tapi tanpa akhlak mulia. Ada pula orang yang akhlaknya sudah mulia, tapi agama tak dipegangnya. Di antara itu semua, kita berada di mana? Semoga Allah mendoakan kita sebagai orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Amin. Oke Bapak Ibu, belajar di kuliah sebulan jadi pengusaha seru atau seru banget Bapak Ibu semua? Seru Seru banget. Gratis tapi ilmunya nggak gratisan Bapak Ibu. Ya, ilmunya daging. Ini saya bawa daging dari Indonesia, daging gedang ya. Buat sarapan pagi ini sebelum ini. Jadi Bapak Ibu semua, ya. Inilah ilmu 3M Bapak Ibu yang saya praktekin, ya. Dan saya ada target. Dulu di awal waktu saya itu masih kerja sama bisnis Bapak Ibu, itu ada target pagi saya harus hubungi berapa. Ada saya bilangnya itu JWJ, jam waktu jualan. Kalau orang kerja ada jam kerjanya, maka kita jualan nggak boleh mut-mutan. Kalau mut-mutan nanti jadinya lumut. Ada namanya JWJ, jam waktu jualan. Saya dulu waktu masuk kantor jam 8 pagi. Saya pastikan jam 7 saya udah di kantor Bapak Ibu. Tapi kan belum mulai kerja. Sehingga dari jam 7 sampai jam 8 saya udah WA. Ya, menawarkan, ya, menyapa, mendoakan. Ya, update statusnya teman-teman saya komentarin. Anaknya masuk sekolah ya, sekolahnya bagus nih. Kemudian ada yang liburan. Liburan di mana? Ya kita itu chit-chat Bapak Ibu. Ya, kita interaksi. Kalau kita interaksi nanti mudah transaksi. Dari jam 7 sampai jam 8 itu saya disiplin tuh. Komenin status orang, WA-in orang. Jangan langsung jualan. Ingat yang di awal tadi apa? Ya, memakai dulu. Wah, kamu udah tahu belum? Ya kan? Anakmu ini kan lagi musim apa hujan, musim apa kayak gini. Biasanya suplemennya apa? Kalau dia nyebutin apapun, saya bilangnya tetap bagus Bapak Ibu. Tapi udah tahu ini belum? Ya, kalau udah habis hubungi saya. Jadi biasa kita ngobrol dengan orang. Ya, karena waktu itu kan nggak bisa ketemu orang kan lagi kerja. Nanti waktu istirahat jam 12 sampai 12.15 itu saya pastikan udah makan, udah sholat. Jam 12.15 sampai jam 1 saya follow up lagi. Yang saya udah kontak-kontak tadi pagi. Nanti sore saya kayak gitu, pulang ke jam 5, saya nggak langsung tango. Ya, habis tank ya langsung WA marketing lagi. Ya, itu saya lakukan capek-capek Bapak Ibu. Hari Sabtu Minggu saya gunakan untuk seminar. Ada yang berbayar 1 juta dari pagi sampai sore. Ya, sama belajar sama sipil itu berbayar kalau offline. Ya, kalau Zoom ya, kalau udah jadi mitra bisa. Tapi kalau enggak ya berbayar Bapak Ibu. Dan itu saya bayar. Istri saya dulu juga ikut pelatihan internet marketing bayar 1 juta. Ya, kita bayar Bapak Ibu. Jadi investasi ilmu itu benar-benar sungguh-sungguh. Plus kalau lagi nggak seminar, ya saya target. Ya, sama istri yang hari ini kita ketemu siapa nih. Kita silaturahmi ke siapa nih. Ya, silaturahim dan jualan. Ya, ketemu sama temennya istri, ketemu sama temennya saya, ketemu anaknya, ngobrol ya. Yang terakhir kita ngomong, aku sekarang punya bisnis nih, doain ya sukses. Pasti dia doain. Ya, mau nggak doamu terkabul? Ya, mau lah. Kan kamu tadi udah doa ya, coba beli. Ya. Jadi kalau beli sama teman sendiri itu harus mensejahterakan. Kamu aja beli di Indomaret, Alfamart nggak pernah minta diskon, nggak pernah minta korting. Masa sama teman minta diskon dan korting? Ayolah mensejahterakan. Akhirnya dia beli. Jadi kerjaan kita itu menambah jam terbang Bapak Ibu. Kalau jam terbang bertambah,
uang terbang-terbang. Coba doang. Kalau jam terbang bertambah, uangnya gimana? Terbang. Terbang. Dan dapat ilmu sekali kayak gini, prakteknya 9 kali. Jangan dapat ilmu itu, oh ya. Terus nggak praktek, salah. Udah dapat ilmu 3M kayak gini, praktekkan berkali-kali. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Allah udah kasih modal kita untuk jadi miliarder. Allah udah kasih modal awal kita 1M untuk jadi miliarder. Kira-kira kalau saya mau buka rahasia di sini, bahwasanya Allah udah kasih modal 1M kita untuk jadi miliarder. Bapak Ibu siap nggak untuk melatih, untuk bersyukur, dan untuk menggunakan ini sampai jadi miliarder benar? Siap atau siap banget Bapak Ibu? Siap banget. Siap banget. M, ya kita mulai dari 1M. Dan itu modelnya udah Allah kasih. Apa itu 1M? M itu adalah mulut Bapak Ibu semua. Mulut saya. Ya. Karena waktu itu saya ikut seminar sales ya. Seminar penjualan tuh bayarnya 4 juta. Dari pagi sampai sore. Yang ngisi Chinese, ya penjual juga, sukses juga. Dan saya duduk mendengar dan dia bilang, ya semua itu bisa jadi miliarder. Saya nggak percaya, nggak mungkin. Tapi Allah, tapi dia bilang Tuhannya. Tapi Tuhan udah kasih kita 1M. Dan bisa kita kembangin. Saya kaget, saya melek. Apa itu M yang satu yang udah Allah kasih ini? Apa Bapak Ibu? Coba dibantu jawab. Apa itu? Bapak Ibu, itu modal kita. Dari mulut ini nanti bisa jadi 1 miliar pertama. Bahkan nanti lebih. Dan Bapak Ibu prosesnya jalani. Ya, insya Allah nanti di ilmu action pengusaha saya akan belikan step by stepnya. Ya, dari bisnis 1 jutaan jadi puluhan juta. Dari puluh juta sampai 100 juta. 100 juta sampai miliar. Ya, itu nanti di ilmu action pengusaha. Kan sekarang ada ilmu pengusaha, nanti ada amal pengusaha, ada action pengusaha, ada Rasulullah sang pengusaha, sampai ya Indonesia negeri pengusaha. Kira-kira makin ke sono, SJP ini ilmunya makin wow atau wow banget Bapak Ibu semua. Luar biasa. Ibu sabar belajar. Kalau di hari pertama aku pengusaha, itu nanamin mindset supaya nggak konslet, supaya kita jadi pengusaha seperti Rasulullah SAW yang makin kaya, makin takwa. Ya, yang kita menjadikan bisnis adalah ibadah dan menjadi kaya adalah dakwah. Itu mindset. Bapak Ibu udah dapatkan slide-nya. Baca ulang sampai paham. Ya, kemudian dikuatkan di pengusaha pecinta Quran oleh Abi Amir. Bahkan artis kita Mas Dude juga ikut ngisi. Tidak sekedar jadi pengusaha, tapi berjiwa Qurani. Ya, Abi Amir bilang, kita punya masalah. Tapi beliau juga bilang, ini solusinya, ini solusinya, ini solusinya. Kemudian Abi Amir bilang, stop. Sampai nanti ya bilang, bangkit. Itu luar biasa. Sampai Mas Dude pun juga ngikutin dari awal sesinya. Sesi kemarin, ya multivitamin pengusaha. Nggak sekedar kita niat jadi pengusaha, tapi harus dikuatkan niatnya. Makin hebat, makin dahsyat. Ya, ternyata perlu ya yang namanya big three story. Bapak Ibu jangan sekedar kecil bisnisnya, kecil duitnya, kecil rezekinya, pindah dong dengan hijrah. Bisa lama, bisa hijrah kecil kayak Kak Rismala tadi. Kemudian the real circle. Katanya mau kaya. Ada nggak teman kayanya? Ada nggak miliardernya? Kalau udah ada, jaga benar-benar. Yang soleh, yang baik. Yang mau ngajarin kita, menginspirasi kita. Sampai nanti yang namanya the golden mentor. Ya harus dicari Bapak Ibu. Belum ketemu Mr. Josh, ya cari sampai ketemu. Dan ada cirinya. Bisnisnya bagus, orangnya bagus. Dan hari ini, ya ilmu pengusaha, ilmu teknis jualan. Ilmunya ini aja Bapak Ibu. Bisa dipraktekkan untuk apapun bisnis Bapak Ibu semua. Saya praktekin di bisnis Kropolis ya. Bapak Ibu juga bisa praktekin ya. Apapun Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu nggak melakukan jam terbang, uang nggak akan terbang-terbang. Dan ternyata kalau ini kita praktekin. Nabi itu nyontain bisnis ya. Dari usia 8 tahun sampai 40 tahun dia angkat jadi Nabi.
alias 32 tahun. Nabi itu menawarkan, Nabi itu menceritakan, ya. Nabi itu memakai barang-barangnya juga yang bagus-bagus, ya. Dan Nabi itu jujur, kalau jelek dibilang jelek, jeleknya di mana, harganya pasti beda. Dan Nabi itu sampai jauh ke luar negeri, dari Mekah sampai ke Syam, ya. Itu berkali-kali, perjalanan bisa sampai 3 bulan. Bayangin, Nabi kita jualan sampai 3 bulan perjalanan. Karena sebulan itu perjalanannya. Dan itu resikonya bisa meninggal loh. Mati di tengah jalan loh. Belum lagi di padang pasir. Ada perompak, ada perampok. Dan ingat kisah sirahnya. Ayah Nabi meninggal dalam kondisi perjalanan dagang. Itulah resikonya. Nah Bapak Ibu semua ya. Kalau bisa keluar silaturahim kayak saya setiap Sabtu Minggu. Bagus. Ya. Tapi kalau belum bisa ya mulai dari WA dulu. Bapak Ibu punya barang postingnya rutin. Punya jam waktu jualan, jam berapa aja setiap harinya. Kalau di PPG itu diajarin tuh Bapak Ibu. Jam waktu jualan jam berapa aja, kemudian dikontrol. Sampai rezekinya terkatrol. Dan kemudian dikasih target. Sehingga di akhirnya terkaget-kaget. Ya, karena di PPG biasanya itu biasa ya kita ada riadoh ya. Yuk kita tilawah sehari 1 juz selama sebulan gitu. Kemudian di absen. Nah di situ kan rezekinya banyak tuh. Akhirnya rezekinya mereka bisa berlimpah. Karena apa? Setiap 1 huruf Allah balas 10 kebaikan. Dan kita pasang mereka, Allah juga bisa kasih rezekimu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali, bahkan 10 kali lipat. Karena amalanmu luar biasa. Tapi kamu harus memantaskan diri. Lakukan 3M tadi. Ya, memakai, menceritakan, menawarkan. Dan harus ada target. Jualannya sehari harus sekian. Ya, seminggu dapat sekian. Sebulan profitnya sekian. Dan bahkan dari profit ini Bapak Ibu kita ambil lagi. Bukan buat apa-apa, tapi untuk trip, untuk belajar. Ya, bentar lagi saya akan tampilkan saat PPK trip di Jogja, saat PPK trip di Bandung, ya. Dan 3 hari 2 malam mereka nginep di hotel, ada Abi Amir, ada Ustadz, ada belajar, ada belanja-belanja, dan itu pakai duit mereka sendiri. Hasil dari jualan. Dikasih target mereka nggak kaget, mereka happy. Ya, dan niatnya untuk belajar. Sehingga pas mereka punya 1,5 juta, kan biasanya kalau kita 1,5 juta, dan itu hasil dari profit jualan Bapak Ibu. Bukan saya bayarin. Saya ajarin, saya menghasilkan, kemudian mereka nabung, ya. Kemudian tabungannya ini tadi kan saya ambil buat bayar travel. Nginep di hotel, safar bareng dengan saya, ketemu saya, dengan tim misterius yang lain. Kemudian kita saling belajar sesama pengusaha. Sehingga semangat kita luar biasa. Ya, inilah trip-trip PPK yang kita itu jualan, kita tabung, kemudian kita belajar sama-sama. Dan sebaik-baik belajar itu dalam safar. Dan itu sangat menyenangkan. Seperti di surat Luqman, ya, bagaimana bapak ngajarin anak kan dalam kondisi safar, dalam kondisi berpergian perjalanan. Seperti saya ini, belajar dengan Mas Ipu, belajar dengan teman-teman miliarder dari Makassar dan sebagainya, itu dalam kondisi safar, ya. Luar negeri bagus, dalam negeri bagus, ya. Ini trip PPK, hasil dari mereka itu 3M. Ya, memakai, menceritakan, menawarkan, kemudian dikasih target, ada JWJ-nya, jam waktu jualan, harus closing ditungguin, duitnya ada, dan jadi perjalanan. Dan dari sini, akhirnya ilmu bertambah, semangat bertambah, dan rezeki berlimpah. Simak Bandung dan Jogja Trip di video ini. Yuk, silakan. Let's go. Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar. Como una ola que nadie puede parar. Tonight, da-da-dee-da-da-da. East to west, high and low, up and down, I beg you. savoir tout faire.
aurait tout dit, qu'on réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire, c'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis. Itu yang di Bandung tuh ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau ketemu dengan teman-teman satu visi, satu perjuangan, mau atau mau banget Bapak Ibu semua? Mau banget. Lebih happy tuh ya. Karena apa ya? Ini aktivitas baru. Ternyata jualan enak ya, nanti bisa buat jalan-jalan. Bahkan ada yang bisa traktir pasangannya dari hasil bisnis dan jualan. Ini yang di Bandung, ini yang di Jogja. Silakan tampilkan. Usaha pecinta Quran, PPK makin kaya, makin takwa. Oke, teman-teman semua yang saya cintai karena Allah ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau jualan Bapak Ibu ya, itu ilmunya dikit tapi prakteknya yang melejit, yang melangit ya. Dan harus ada mentor, harus ada komunitas supaya apa? Rezekinya berkelas ya dan nggak malas-malas. Karena kalau kita jualan sendirian, jualannya solo sendirian, lolo, pelonga-pelongo, malas. Akhirnya setan menghantui, setan membisikkan, akhirnya dia down. Makanya saya memilih untuk jadi pengusaha yang mau sukses bersama-sama. Dengan bikin komunitas ya, dan kemudian kita saling berbagi. Dan dalam perjalanan biasanya kita saling sharing ilmu, sharing pengalaman. Kamu jualannya bisa banyak, gimana sih ceritanya? Aku dapat pasar, itu dalam perjalanan. Dan itu saya sangat senang banget ya. Dan alhamdulillah mitra-mitra PPK ada di mana-mana. Makanya Bapak Ibu ya, sekarang hadir di sini juga berkat jasa ya tim Mr. Jos ya, mitra-mitra PPK yang ada di grup WA tersebut ya. Kita punya sahabat-sahabat ya, dari Bunda Naning, dari Dokter Rahma, dari Teh Fuja, dari Kang Akil, dari Mr. Sigma, dari Ustazah Ati, dari Pak Saiful Bu Iin, dari Bu Alia, Mr. Go, Uni Wirda, Mr. Jojo, dan Mas Arga ya. Coba Bapak Ibu ya, di Zoom ini kan jarang-jarang bilang terima kasih nih. Boleh jadi ini pertama kali. Terima kasih tim Mr. Jos yang ada di grup WASJP itu ya. Silakan bilang terima kasih dulu buat mereka semua. Yuk, di-unmute. Terima kasih Mr. Jos. Bersama Bapak Ibu sampai 8 sesi ini, dan pastikan setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di grup itu kan ada materi. Mungkin ada Zoom, mungkin ada audio call WA, ikutin semuanya Bapak Ibu. Mereka praktekin dari ilmu yang kita ajarin ini Bapak Ibu. Dan sesuai dengan janji saya, ini e-book Makin Takwa. Silakan ditampilkan slide-nya. Ya, e-book Makin Takwa, 7 cara menjemput rezeki tak disangka-sangka. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya gratis. E-book senilai 100.000 ini caranya adalah dengan apa Bapak Ibu? Silakan di-unmute. Caranya dengan apa? Caranya dengan apa untuk dapat e-book? Salat duha. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Mr. Jos sholat kalau disuruh-suruh ya enggak. Sholat lakukan karena Allah. Kalau di PPK sholat duha itu biasa Bapak Ibu. Jadi itu absen kita ya. Jadi udah sholat aja selesai ya. Doa sama Allah bukan karena saya tapi karena Allah. Cuma kalau Bapak Ibu sholat duha itu saya senang. Saya juga sholat duha Bapak Ibu ya. Habis sholat Bapak Ibu duha laporkan sama tim Mr. Jos nanti dapat e-book ini.
Bapak Ibu, hari ini saya lebih fresh, lebih happy, lebih riang, dan saya yakin Bapak Ibu merasakan juga. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Sabtu depan, Sabtu Ahad depan ya, langsung dari Tanah Suci Madinah. Minta doanya saya sehat, selamat, dan tetap semangat di sesi yang lebih luar biasa lagi, amal pengusaha dan action pengusaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perjalanan. Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih. Waalaikumsalam.